Kalian nih, aku tolong sama kalian nih ya. Gas ya. Eksistensinya Allah mau tunjukin. Nggak ada eksistensinya, Jem. Cuman Sama dengan bapaknya Yesus nggak kelihatan. iya kan untuk Bapaknya menjadi juga nggak kelihatan ya kelihatan. jadi Yesus lah yang Yesus menjadi sudah sendiri acuan. bilang, aku dah Gas kalian nih, gas kalian nih ya. Aku pakai doa sama kalian nih ya. Beritahu kalian ya. Hah? Dengar, aku gas kalian. Hah? Beritahu kalian. Kalian minta apa buktinya Tuhan kami ada? Satu-satunya kitab yang ada di bumi ini hanya ada satu-satu pengakuan langsung dari Tuhan kami, yaitu Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budun wa aqimi sholata li zikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Hei, akulah Tuhan satu-satunya pemilik penguasa langit dan bumi. Akulah Allah, Tuhan satu-satunya penguasa langit dan bumi. Ketika sabar, kamu dikasih tahu nggak? Ketika dengar, ketika bukan dengar, bising kali bising. Satu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah. Ketika Tuhan kami mengatakan, sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat. Ingat ya, kami diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Jadwal ibadah sholat kami ditentukan dari langit dan bumi, paham kok ya? Jadwal ketentuan ibadah kami ditentukan dari langit dan bumi. Udah. Nah, karena Tuhan kami penguasa langit dan bumi, mudah bagi dia untuk mengatur jadwal ibadah kami. Mudah. Coba buktikan di mana bisa ada manusia mati Darel mati Darel. Jadi coba tunjukkan satu orang saja bisa nggak mengatur jadwal ibadah kami tanpa bertabrakan. Seluruh dunia bergiliran. Medan, Aceh, pertama dari Papua, terus bergiliran. Azan berkumandang terus tidak henti. Azan berkumandang terus tidak henti, itu berdasarkan jadwal ibadah sholat kami. Siapa yang bisa buktikan? Coba tunjukkan. Siapa? Mudah bagi Tuhan kami, karena dia penguasa dan pemilik langit dan bumi. Ibadah kami berdasarkan langit dan bumi. Contoh puasa ini ditentukan dari hilal langit. Menteri agama saja pun tidak berani memutuskan kapan ibadah puasa kami. Sama dengan lebaran juga gitu, nanti berdasarkan ada hilal dari langit. Kenapa? Karena Tuhan kami pemilik dan penguasa langit dan bumi. Itu bukti di depan mata kepala kalian. Sama kayak ini nanti buka puasa, oh di sini bulan sahur, bergiliran, sini belum. Sama juga sholat juga gitu, sana duluan, bergiliran. Seluruh dunia tidak bertabrakan. Azan berkumandang terus, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Masuk Brazil, Allahu Akbar, la ilaha. Masuk Amerika, Allah terus berkumandang. Siapa yang bisa membuat jadwal ibadah sholat kami? Siapa? Tunjukkan satu orang aja, tunjukkan, tanpa bertabrakan. Pastilah Tuhan pemilik langit dan bumi dan penguasa langit dan bumi, dialah yang bisa menentukan jadwal ibadah tanpa bertabrakan. Ingat ya, jadwal ibadah kami ditentukan dari langit dan bumi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua berdasarkan dari langit dan bumi. Siapa coba? Kalau memang Tuhan kalian penguasa pencipta langit dan bumi, ganggu ibadah sholat kami, ganggu. Bisa nggak diganggu? Bisa nggak dirubah? Kalau memang Tuhan kalian pemilik langit dan bumi, coba dirubah jadwal ibadah sholat kami, coba ganggu, buat rusuh jadwalnya, bisa nggak? Jadi jangan kalian, kalau kalian itu ketawa, memang kayak gitulah, longor kali kalian. Mana mujizat Yesus kau aja pun tak mana, jejaknya mana, salibnya mana, nggak malu sama Firaun. Beda level dengan nabi kami. Nabi kami tengok tuh, kok buka di YouTube, penyalipan Yesus di Golgota, yang keluar tukang tambal ban. Ini salah apa cuman nih YouTube ini? Ketik lagi, Yesus disalib di Bukit Tengkorak, yang keluar kok tarutung salib kasih. Di mana nih Yesus nih? Ada nggak jejaknya ini? Coba kalian ketik, Nabi Muhammad makamnya dikawal, satu-satunya makam dikawal. Cuma Nabi Muhammad, gila nggak? Artinya apa? Ada orang yang pernah ada dan dia dimuliakan sampai dikawal. Satu-satunya makam dikawal cuma makam Nabi Muhammad, bos. Makam Yesus kalian aja nggak dikawal. Mana makam Yesus kalian? Dikawal nggak? Dijaga nggak? Makam Paus aja pun nggak pernah dikawal, nggak pernah dijaga 24 jam, nggak dijaga kan makamnya kan? Nabi Muhammad dijaga, bos. Sama pihak polisi sana dijaga 24 jam.
Gila bos, meninggal aja udah dikawal. Itu baru mantap. Tuhan kalian mana? Kuburnya pun hilang. Ditanya, pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Setiap hari aku telepon Wak Daud. Wak Daud, Tuhan lahir gak ini hari? Tuhan lahir gak? Hah? Beda. Coba kau baca di surah Yunus. Di surah Yunus 92 di situ. Maka hari ini kami biarkan engkau. Itu mengenai jasad Firaun yang masih ada sekarang ini di museum Turki. Museum Mesir. Masih ada. Jasad Fir'aun masih ada. Ketika kau buka Al-Quran, baca di surah Yunus, maka hari ini kau baca, kau buka di YouTube, masih ada jasadnya. 1 tahun ke depan kau baca Al-Quran itu, maka hari ini langsung kau buka di YouTube, masih ada jasadnya. 1 hari, 2 hari sebelum kiamat kau baca Al-Quran, maka hari ini kau buka di YouTube, masih ada jasad Firaun. Kenapa? Allah kami yang mengangkat jasad Firaun itu dan meletakkannya di situ sebagai bukti dan pelajaran buat kita. Tapi dengan kalian di Lukas, pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Setiap hari aku buka Bible kalian, pada hari ini ku telepon Wak Daud. Wak Daud, ada nggak Tuhan lahir Wak Daud? Hah? Ada Tuhan lahir Wak Daud? Setiap hari. Besok minggu depan ku baca lagi Bible tuh, pada hari ini. Minggu depan pada hari ini ku baca lagi. Ya, ku telepon lagi Wak Daud. Wak Daud, hari ini Tuhan lahir. Hah? Tahun depan ku baca lagi, pada hari ini. Wak Daud, aku dimaki Wak Daud. Kepala bapak kau blender. Asyik nanya Tuhan aja kau sama aku kata. Hah? Asyik nanya Tuhan aja kau kepada aku. Wak Daud. Setiap jumpa Wak Daud ku tanya Tuhan. Wak Daud, Tuhan lahir gak? Tuhan lahir gak? Itu kebenaran Al-Quran sangat jelas. Jauh lah nggak level. Nol antara langit dan bumi levelnya. Makanya kalian sosok kalian menghina. Udah kalian terhina banyak kali gaya. Apa mujizat Yesus saja pun gak ada mujizat. Apalah coba. Kalau Regen coba aku tanya kalau Regen. Dasar Yesus bisa membangkitkan orang mati terus kau tuhankan. Coba aku tanya sama kau ya. Ketika ada 2 pilihan kau nih. Yang ke kanan ada orang yang bisa menghidupkan orang yang mati. Yang ke kiri ada orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung kau mati nih, nonon. Mana kau pilih? Coba aku tanya dulu, mana kau pilih? Hei, Regen. Coba, mana kau pilih? Ada 2 pilihan. Yang kanan ada orang bisa menghidupkan orang mati. Yang kiri ada orang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung kau mati nih. Mana kau pilih? Blender. Mana kau pilih? Blender. Kau jawab dulu, mana kau pilih nih? Gak ada yang mau dipilih. Ya, berarti kau usah Tuhan lah dia. Berarti Yesus bukan Tuhan kalau gitu. Karena dasar dia bisa menghidupkan orang mati, kau Tuhan kan? Berat kan? Berat kan? Pilihan yang berat ini kan? Berat nggak pilihannya? Dia santai aja Blender. Bukan, tadi ketawa-ketawa dia nanya mujizat. Masa Allah buka mujizat? Nabi yang mujizat kan ngarang aja. Udah kubuktikan kebenaran Tuhan kami. Kalian apa? Coba kau pilih dulu nih. Mana yang kau pilih? Ya Tuhanmu siapa sih Blender? Enggak, mana yang kau pilih? Coba kau jawab dulu nih. Di antara 2 pilihan. Gak ada aku pilih kan aku bilang. Nggak ada kau pilih. Jadi kenapa kau tuhankan Yesus? Nah apa sih definisi Tuhan Blender? Definisi Tuhan, Tuhan adalah penguasa, pemilik, pencipta langit dan bumi. Tuhan itu adalah sesembahan. Penguasa, pemilik, gitu. Udah, ya. Nah, Apa lagi? bahasa Arab Tuhan apa Blender? Sempak sama kau. Itu dia. Kau mau kemana? Kau mau Rob, kau mau mengatakan Rob. Asik dari dulu itu aja Rob. Seolah-olah banyak Tuhan kami. Capek kalau aku jelas sama Regen. Capek. Nggak pintar-pintar kau. Asik Rob aja. Pakai Rob aja kau. Nggak usah pakai itu kau. Pakai Rob kau diskusi. Asik itu aja kau tanya. Kan Rob. Itu aja seolah-olah dari Edis. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Oke. Blender kamu puasa? Iya, kenapa? Siapa yang menyuruh kau puasa? Allah. Allah itu siapa? Allah Tuhan lah. Mana Tuhan kami lah. Ya, di mana Apa? katanya Allah itu berpuasa? Kok Allah pula yang berpuasa? Aduh, majang longor kali lah kau. Aduh, mati kali aku nengok kau nih. Aduh, Regen nggak pintar-pintar. Siapa yang mengatakan Allah puasa? Allah memerintahkan kami berpuasa. Kok Allah pula yang berpuasa? Apalah kau ini? Di surat berapa? Surat di notaris lah suratnya, di notaris. Tahu kau? Pergi kau ke sana. Ada masalah apa kau? Hah? Mau ke notaris kita? Mau nengok suratnya? Sengketa? Berapa Surat apa lagi? Allah nggak pernah Surat. memerintahkan kalian puasa. Apa lagi? Hah? Allah nggak pernah memerintahkan kalian puasa. Siapa bilang?
Mana? Tadi kan aku bilang diperintahkan sama Allah. Ya, mana Kau datanya? suka-suka hati kau. Mana datanya? Di surah Al-Majid. Kau buka surah Al-Majid. Iya, coba baca. Kau bacalah. Enak aja kau. Duh, Surah Al-Majid kau buka. iya mana? Ya kau baca dari surah Al-Majid kan. Kau buka. Kau suruh data kau nanti. Bukannya kau menerima. Cari masalah aja kau. Kau baca surah Al-Majid. Iya, mana? Aku udah baca. Apa rupanya kau baca? Apa yang kau baca? Nggak ada. Apanya nggak ada? Hah? Kalau ada gimana kok? Mualaf aku. Kalau mualaf, hah, aduh mah gila kali kau mualaf, congor kau lah regen. Congor kau, congor apa? Congor sempak atau kau congor sempak? Gak ada kau bilang. Iya, mana? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Apa lagi? Oke, diwajibkan kamu atas berpuasa. Apa dia diwajibkan atas kamu berpuasa? Berpuasa itu apakah dikatakan kamu makan jam sekian dan buka jam sekian? Aduh, Yesus puasa. Kutanya kau sama kau, Yesus puasanya kayak mana? Bentar, ada datanya. Hah? Yesus puasanya kayak mana? Ada datanya. Yesus puasanya kayak mana? Aku tanya dulu, puasanya kayak mana? Jam berapa dia imsak? Jam berapa dia sahur? Jam berapa dia buka? Satu-satu dulu. Ada nggak dikatakan Yesus? Dikatakan Allah SWT. Puasa itu bukanya jam sekian, tutupnya jam sekian. Kau sekarang perintah puasa, kau berpuasa nggak? Yesus puasa, kau puasa nggak? Ya, aku kan mau tanya. Aku nggak puasa. Kau tanya sama Wak Daud, bilang Wak Daud, Tuhan kita kapan lahir Wak Daud? Itu aja udah. Capek aku bicara sama kau Regen, nggak pintar-pintar, botol kali kau. Bilang sama Wak Daud, kenapa setiap hari Tuhanku lahir, tapi aku nggak pernah nampak dia di mana? Bilang, pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Kau tanya Wak Daud sana, itu aja kau urus. Tuhan kau lahir tiap hari, nggak usah kau urus punya kami. Pokoknya kami diperintahkan puasa udah selesai, udah, nggak usah kau paksa. Ya, diperintah. Apa lagi? Tapi nggak tahu jam berapa. Nggak tahu, nggak ada datanya semua, tapi nggak perlu kutunjukkan sama kau. Ada, Di mana? nggak perlu. Sekarang kau berbicara puasa, kau puasa nggak? Udah aku bilang saya tidak pernah puasa. Jadi kau bukan pengikut Yesus lah, Yesus aja puasa kok. Kami nggak ada diperintahkan dan puasa bulan sekian, bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan, ini bulan Ramadan, bulan puasa Ramadan namanya apa lagi? Iya, di mana datanya bulan 2, bulan 3 Apa di mana datanya bulan 2, bulan berapa? Kau tanya emang kau kapan Yesus lahir? Tanggal berapa dia yang lahir? Coba tanggal berapa? Mengapa? Tanggal berapa coba kau sebutkan? Yesus lahir tanggal berapa? Hari apa? Jam berapa? Silakan. Ngapain kau ngelompat-lompat Blender? Nggak usah kalau kau nanya itu. Kalau kau nanya itu ya kau kan kepingin itu kan. Tanggal berapa Yesus lahir? Jam berapa? Hari apa? Silakan. Iya, aku jawab dulu. Ada nggak datanya? Kalau nggak ada bilang. Coba jawab dulu itu. Berarti nggak ada datanya kan? Jawab dulu itu. Jawab Regen. Jawab dulu, jangan longor kau Regen. Di mana Jawab. Blender ini? Jawab dulu itu. Yesus lahir tanggal berapa? Jam berapa? Berapa? Bisa nggak kau jawab? Berarti nggak pernah Allah mengatakan kalian berpuasa di bulan sekian. Nggak penting, kami udah ada, nggak perlu ku jawab sama kau. Kami percaya, meyakinin itu iman kami. Nggak usah kau bantah lagi tuh, nggak usah kau urus-urus ya. Kami meyakinin ikutin amsa. Dengar kau, mengikutin imsa ketika matahari terbenam, barulah di situ berbuka puasa. Udah berdasarkan dari langit dan bumi, karena dibilang dari langit. Sekarang kau mana dalilnya? Yesus puasa, kenapa kau nggak puasa? Tapi kau pengikut Yesus. Bentar dulu Blender. Hah? Aduh, payah kali ini si Blender. Payahlah sama kau longor, nggak pintar-pintar kau. Apa yang mau kau tanya lagi? Oke. Jadi Blender. Di mana Allah? Kamu nanya, di mana Allah? Allah kok ada apa enggak? Itu aja pertanyaan kau. Muak kali aku nengok kau. Aku mau nanya, benar nggak kamu tidak mengakui anakmu yang 3 itu?
Apa? Bujang omak kau, udah mati kau. Kau kalau udah mentok kan, apa namanya? Ini lauten nih, udah mencret, udah tak kemana-mana, kayak orang gila kau, tau kau? Pas kayak orang gila kau, itulah. Nah kan, betul kan? Usia nggak ada yang tahu kita, nyawa nggak ada yang tahu teman-teman, itulah dia, udah ajal dia tuh, ajalnya, udah ajalnya, itulah kan, mati kan, itulah kau, tak apa aja kau. Udah matilah kau, dor, longor kali, tak apa, tak kemana-mana aja diskusinya. Bagus kok kayak kepas, diam, tenang, bodoh kali. Diskusi bersama dengan orang gila, kita ikut gila. Di sini hanya orang berakal, tahu apa yang disampaikan, mendengar apa yang kita katakan, nyambung ketika kita diskusi. Jangan debat-debat congor, kami puasa, nggak perlu meladenin kau yang gila gitu. Kalian iblis, ini kesempatan kalian untuk menggoda kami, memancing-mancing kami. Kesempatan, karena kalian iblis, senang kali kalian ini, wah ini kesempatan. Yang kemana-mana, ini udah mabuknya kalian nih, oten. Tanya, puasa Yesus nggak kau ikutin? Yesus puasa, kau nggak puasa. Yesus mati pakai kain kafan, kau pakai jas. Yesus sunat, kau nggak sunat. Yesus nggak makan babi, kau makan babi. Siapa yang kau ikutin? Ngaku pengikut Yesus, tapi satu pun nggak ada diikutin dari Yesus. Hah? Nggak ada diikutin dari Yesus satu pun, kan nggak aja. Ngakunya pengikut. Wah kami pengikut, ikutinlah. Anak-anak, ikutin kata guru ya. Karena anak sekarang akan mengikuti apa kata guru. Ya bu, ini apa anak-anak? Ikutin satu, dua. Anak-anak tuh kan, ini kalian pengikut Yesus sunat, kalian ikutin lah dia sunat bos. Kenapa gak kalian ikutin? Yesus bersujud, kalian ikutin lah. Bersujud juga, nyanyi Yesus Tuhan Juru Selamat. Congornya bau congor. Yesus. Ya, silakan cincin. Selamat sore. Sore lah katanya. Aduh mak, belum lagi diskusi udah berserak sore. Ini sekarang bukan sore, malam sekarang, malam. Kok sore pula? Kok di mana? Di tempat saya sore. Aduh, kami di sini malam ini aja udah berserak. Kok di Indonesia? Terserah lah. Enggak, kau nih di Indonesia. Di Indonesia kau nih kan? Di tempat saya sore. Iya, kau di Indonesia kan? Kok di Indonesia? Jadi kau di mana nih? Di TikTok lah. Iya, lokasi wilayah kau tinggal di Indonesia enggak? Kau kayak kantor camat aja. Oh iyalah, aku mau bertanya, orang kau longor, masa di sini malam kau bilang sore? Itu longor kau itu. Kalau di tempat saya sore emang kenapa? Iya, kau di Indonesia, aku tanya sama kau, emang berbeda? Kenapa harus di Indonesia? Berarti kau menipu, berbohong. Terserah lo. Loh, cuman mau diskusi kayak gini, awalnya itu bohong kau. Emangnya di tempat saya sore, kau maunya apa? Ya, Pagi? kau kan kalau di Indonesia sekarang udah malam. Ya terserah lo. Kau longor berarti kan? Harus gue bilang apa? Apa? Kau longor, aku longor gitu aja. Aku menipu gitu aja. Di tempat saya sore, kamu maunya apa? Pagi? Maunya malam, aku malam maunya. Ya udah terserah. Ya udah terserah juga lah, ngapain kau naik? Lah ngapain juga lu nanya-nanya? Mau diskusi? Ya iya kau, ya udah diskusi kau tanya aja. Apa sih? Tanya-tanya Pak Lurah saja. Apa? Oke, saya tanya. Kamu mengikuti yang hidup atau yang mati? Suka hati aku lah. Mampus kau kan? Tadi kau udah suka hati, mati kau. Terserah aku lah. Ya udah, terserah aku, mati kau kan? Sebagaimana kau tadi mengatakan terserah, ya terserah aku lah. Mau ikutin siapa aku, suka hatiku. Suka hati aku. Ya udah. Nah, sekarang sama kayak kau tadi kan menjawabkan, terserah lah. Ya udah terserah aku lah. Mau ikutin siapa aku. Kenapa urusan kau? Sibuk kali kau ngurus-ngurusin orang. Giliran gua ngomong lah. Sekarang aku bertanya sama kau, boleh nggak aku bertanya? Oh silakan. Oke, baik. Di Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya firman bersama-sama dengan Theos, firman itu adalah Theos, benar? Terserah lo. Ya, ini dalil terserah kau bilang, gila kali bah. Dalil kau bilang terserah, parah kali, gila kau bukan orang Kristen. Masa dalil itu dari Yohanes 1 kau bilang terserah? Wah, parah kau nih ya. Firman Tuhan kau bilang terserah, kau lawan firman Tuhan, gila kau nih memang ya, parah. Ya iya,
Mak gila kali ya kau lawan firman Tuhan ya. Ya hancur kali ya. Ya kalau terserah kau lawan firman Tuhan. Nah, gila kali kau memang ah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang. Memang ajal kita nggak ada yang tahu. Ajal nggak ada yang tahu. Mati terserah mak, dalil dibilang yang terserah. Aduh parah kali otennya. Panas kan? Panas lah. Makanya lebih mau aku diskusi sama babi daripada sama kalian. Babi yang nggak punya akal masih berpikir dia masih punya akal, dia tidak menuhankan sama babi karena di pikirannya gini, kalau Tuhanku babi apa bedanya sama aku? Aku berak, aku kencing, aku makan, aku kawin. Malas lah aku menuhankan sama babi. Nggak bagus aku usah bertuhan daripada aku menuhankan sama babi. Itu aku anggap babi itu punya akal padahal dia nggak punya akal. Itu aku anggap babi itu punya kesadaran padahal dia nggak punya kesadaran diri. Kalian memiliki kesadaran, memiliki akal, kenapa nggak digunakan, dihilangkan dua-duanya? Lebih mantap babi nggak daripada kalian? Lebih berakal babi nggak daripada Oten? Lebih punya kesadaran diri babi nggak daripada kalian? Gila kali bah. Manusia seharusnya kalian sadar juga. Oh iya ya, kalau aku Tuhanku manusia, manusia sama kayak aku makan, Tuhanku makan, aku tidur, Tuhanku tidur, aku berak, Tuhanku berak, aku kencing, Tuhanku kencing. Bagaimana ya ketika Tuhanku lagi berak aku berdoa? Terbayang nggak? Coba seandainya ketika Tuhanku lagi berak aku berdoa, apa yang dipikirkannya? Nggak kepikir kau ke situ. Ketika aku punya nonot, Tuhanku punya nonot. Ketika tegang kemana ini? Nggak berpikir tuh. Makanya aku bilang kalian nggak punya akal. Makanya lebih keren tuh babi daripada kalian yang nggak punya akal, tapi dia aku anggap punya akal. Karena nggak aja. Dia punya not, dia makan. Terpikir nggak kalau lagi berak dia, karena sama berak dia makan ikan goreng. Dia makan kan, pastilah berak. Kalau nggak berak masuk rumah sakit lah dia opname. Opname dia. Pastilah dia sama ketika kalian berdoa meminta. Terbayang kau nggak Tuhan kalau lagi berak? Terbayang nggak? Ten. Makanya orang-orang longor lah tuh mati pula, ketawa pula, kalian lagi mati dibunuh lah, senang pula kalian mati dibunuh Tuhan kalian tuh. Aduh, dihina, dibunuh, kejam kalian. Kalian lah paling terkejam, penyembah makhluk cuma kalian lah paling kejam. Menuhankan manusia dibunuh, dipukuli, diludahi, ketawa. Cari yang waras saja naik kemari, yang waras ya, yang gila kena dor. Lanjut, Bang Richard. Ya, makasih. Apa ini yang mau dibahas Pak ini Pak? Banyak marah. Yang mau ditanyakan apa Pak? Karena banyak tadi saya dengar apa penyampaiannya apa tadi? Yohanes 1 maksud Bapak apa gimana Pak? Oh ini apa Kristen? Kristen. Saya Kristen, puji Tuhan, saya Kristen Pak. Bang Richard sama Junta nih. Aduh mak. Iya betul. Bang, aku ini loh Bang, aku melihat ya Bang ya, selama ini yang ku tahu Kristen itu mengatakan Yesus adalah juru selamat. Benar Bang? Iya betul. Benar ya. Yang aku tahu dia adalah juru selamat bagi orang Kristen. Ternyata ketika aku buka di Kisah Rasul 13 nomor 23, Yesus itu memang sengaja dibangkitkan dari kematian. Ini ya, dia memang dibangkitkan dari kematian. Tujuannya adalah untuk menjadi juru selamat bagi orang Israel. Jadi kebangkitan dia itu bukan karena Tuhan, bukan. Kebangkitan dia itu bukan karena menjadi Tuhan, tetapi karena menjadi juru selamat. Dan itu dilantik terus oleh Tuhan. Dan itu sudah dinobatkan dan dilantik langsung oleh Tuhan. Hei Yesus, kubangkitkan engkau dari kematian ini demi untuk menjadi juru selamat bagi orang Israel. Tuh, bukan jadi Tuhan. Jadi dari mana kalian mengatakan Yesus juru selamat bagi orang Kristen? Juru selamat kita bicara, juru selamat. Silakan. Ya Pak. Yang dimaksud juru selamat itu apa Pak? Bagi manusia. Siapa dia?
seseorang yang menolong, ya kan? Seseorang penyelamat. Dia dikatakan penyelamat bagi orang. Konteksnya juru selamat ya, dan kalian bernyanyi juru selamat gitu loh. Iya, Itu yang juru aku selamat. dengar. Iya, itu kan tadi berarti kalau juru selamat itu orang yang menyelamatkan orang lain gitu, Pak ya. Yang ku dengar, Yesus juru selamat bagi kalian. Iya, berarti juru selamat tadi orang yang menyelamatkan atau gimana? Coba ulangi. Aku membaca tertulis letterlet dengan jelas Tuhan melantik Yesus menjadi juru selamat. Telah dinobatkan dia sebagai juru selamat. Ingat ya, buka Kisah Rasul 13:23 itu, buka silakan. Di situ sangat Kisah jelas Rasul. bahwa 13 nomor 23. Apa ya? Ya, lanjut apa lagi yang Bapak sampaikan? Rasul 13 ya. Kisah Rasul 13 ayat 23 Pak ya. Ya. Kisah Rasul 13 ayat 23. Firman Tuhan, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, Apa maksudnya? Allah Apa menurut sesuai dari keturunannya, Allah telah menjanjikan. Sudah dijanjikan duluan, ini nubuat loh. Sudah dijanjikan duluan, Yesus itu dibangkitkan untuk menjadi juru selamat bagi orang Israel, bukan jadi Tuhan. Bagi orang Israel loh. Jelas itu tertulis. Nubuatnya ini udah jelas, nubuat sesuai dengan keturunannya. Keturunannya Allah telah menjanjikan. Telah dijanjikan Yesus itu menjadi juru selamat bagi orang Israel. Cari data bantahan ini. Ya terus maksudnya Loh, iya juru berarti Yesus, selamat manusia itu siapa Pak? Juru selamat manusia? berarti Yesus dijadikan juru selamat, bukan Tuhan, dan itu pun juru selamat bagi orang Israel, bukan Kristen. Jadi kan ini. Saya mau kita perjelas dulu. Juru selamat manusia itu siapa Pak? Loh, saya membaca juru selamat di situ. Anda baca dulu Kisah Rasul 13:23 itu. Tolong jelaskan dulu. Jelaskan dulu itu. Udah, makanya saya bertanya, siapa yang punya hak atau otoritas menjadi juru selamat manusia, Pak? Tuhan menentukan Yesus sebagai juru selamat. Tuhan Allah menentukan Yesus sebagai juru selamat. Melantik. Apa lagi? Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Sekarang saya kan tadi kita bicara tentang juru selamat. Bapak bilang, saya mau jelaskan dulu. Juru selamat manusia itu siapa, Pak? Yang memiliki otoritas sebagai juru selamat. Di situ dikatakan Yesus sebagai juru selamat bagi orang Israel. Iya, saya mau jelaskan dulu juru selamat manusia atau juru selamat itu otoritas siapa yang memiliki? Manusia kah, Tuhan kah, atau apakah, Pak? Loh, kok kemana otoritas Kita itu? Otoritas siapa yang bisa menyelamatkan manusia itu siapa? Makanya itu Tuhan. juru selamat. Yang menyelamatkan manusia Tuhan. Tuhan. Ya tadi kan Bapak bilang kita bicara juru selamat dulu, Pak, jangan dulu kemana-mana. Jadi yang menjadi juru selamat itu siapa, Pak? Tuhan kah atau manusia? Yang bisa menyelamatkan kita lah dari dosa. Jangan bapak kita dulu, jangan bapak kita. Aku berbicara yang tertulis di situ, bahwasanya Yesus dikatakan juru selamat bagi orang Israel. Iya. Jadi nanti kan setelah kita sepakat dulu apa itu juru selamat ya, baru nanti saya jelaskan apa maknanya ini, Pak. Makanya kalau kita udah sepakat juru selamat itu siapa? Nah itu baru kita nanti perjelas. Gini loh, selama ini kan kalian selalu bernyanyi Yesus juru selamat, gitu kan? Ada kan? Juru selamat kalian adalah Yesus. Itu selalu kalian nyanyikan. Iya. Itu selalu kalian gaung-gaungkan. Nah ternyata ketika aku membaca, ternyata Yesus juru selamat bagi orang Israel. Kok kalian mengatakan juru selamat untuk kalian? Kan angan-angan. Jadi Pak, maaf ya Pak ya, saya sering juga bilang, ya saya hanya dalam konteks keyakinan Kristen ya, dalam Alkitab aja. Jadi saya nggak mau kemana-mana ya. Nanti
Saya nggak memahami pengajaran lain. Jadi di sini ini karena pemahaman ya sesuai dengan Alkitab, Israel di sini adalah Israel rohani, Pak. Itu orang. Aduh. Pak, yang memahami pengajaran yang dianut itulah yang lebih memahami. Bapak kan nggak paham karena Bapak bukan penganut. Sama, saya kalau bilang saya lebih paham pengajaran Bapak, saya pendusta, Pak. Adakah Bible kalian itu tafsiran? Adakah? Bible itu tafsiran. Pernahkah Bible Anda itu membaca di pembukaan, Wahyu? Di Wahyu di ulangan, jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Betul. Betul? Oke. Ketika Betul. dikatakan di situ Israel, adakah Israel rohani? Di Adakah ayat tertulis? lain ada, Pak. Adakah tertulis di situ Israel rohani? Ketika Anda Di katakan ayat- Israel rohani, berarti Anda menambahkan isi firman itu. Benar Jadi nggak? gini, makanya saya bilang Alkitab nggak boleh ditambahin dan dikurangi. Ya udah. Adakah Tetapi Israel ada rohani? Ada dalam ayat yang lain, Pak, dalam Mana? kitab lain, dalam Di Alkitab. Kisah Rasul itu di situ ada nggak Israel rohani? Bukan, Kita ke situ ayat jangan lari. menerangkan ayat loh, Pak. Sebentar gini ya. Alkitab itu tidak berdiri satu ayat. Ada ayat-ayat yang lain, ada kitab lain, ada Mazmur, Pengkhotbah, Korintus, Pak, Roma. Itu ada, Pak, Kejadian, Wahyu. Jadi dia nggak berdiri satu ayat saja, bukan hanya itu, Pak. Ada ayat yang menerangkan tentang ayat itu, seperti kemarin. Duduk di sebelah kanan, kembalilah, Pak. Ya, itu Oke. saya katakan. Itu Sekarang berbicara oke, kemenangan. minta Di mana tolong tertulis kitab lain, ayat enggak, lain. tolong tunjukkan datanya di mana kalian disebut Israel rohani. Silakan. Ya, itu ya pengikut Kristus itu disebut Israel. Ya. Mana datanya? Tadi kan Anda mengatakan, oh datanya tidak satu itu aja. Kami disebut Israel rohani dari data lain. Silakan. Di Mazmur di mana dikatakan klan Israel rohani. Silakan. Ya, sebagai pengikut Kristus ya. Ya, kita coba dulu. Saya ambil handphone satu lagi. Karena 6.666 ayat saya tidak bisa hafal semua, Pak. Tapi saya tahu ada. Jangan berstatement yang tidak pakai data, bosku. Janganlah ya, jangan ya. Tadi Justru aku karena kejar. ada. Aku kejar. Kalau Anda, cabut kok. Kejar itu Israel rohani. Mana Israel rohani? Ngarang aja. Putra Jaya. Kenapa kau boleh memaksakan pemahamanmu tentang Bible orang Bukan Kristen? bukan yang tertulis. Kami di sini meluruskan ketika ada data. Kau mendapat Sekarang saya tanya Anda, Sekarang mana datanya? di Mana Wahyu. datanya orang Islam itu harus disunat? Ada nggak tertulis di kitabmu itu? Oke, ku jelaskan sama kau ya. Masalah sunat ya. Kau dengar Masalah nih. sunat ada nggak perintah di Al-Quran? Kau dengar. Udah. Waktu aku SMP dulu, ya SMP, ya. Aku belum sunat. Aku pacaran. Kau diam dulu. Aku pacaran, ya. Pacaran aku sama cewek. Ketika aku kelas 1 Enggak, SMP dulu. perintah Diam sunat dulu. di Al-Quran ada enggak? Kau nggak usah Itu bilang saya perintah. tanya. Kau nggak usah bilang perintah Quran. Jadi kau biar sadar dulu, biar tahu kau dulu. Sebentar dulu ya. Waktu aku SMP, aku pacaran sama cewek. Udah. Tanya perintah Sabar sunat dulu, ada udah. nggak? Iya, ada. Selalu kok ada. Tenang, ku ceritakan dulu. Kau diam dulu, nanti kok aku turunkan. Ini puasa. Dengar kau dulu ya. Jadi, ketika itu aku lagi pacaran. Aku pas pacaran sering buka celana sama cewek, ya kan? Bercewek. Iya. Ketika ditengok cewek, bau kali punya kau blender. Diputusin aku sama cewek tuh. Mak, pacaran aku lagi buka celana aku nggak jadi, diputusin aku. Bau kali katanya aku nggak sunat. Dari kelas 1 sampai kelas 3 aku pacaran selalu diputusin gara-gara aku nggak sunat. Udah, terakhir ini bukan dari kitab ya. Terakhir ketika aku tamat SMP, aku bilang sama mamaku, mak, sunatlah aku mak, aku bilang. Bau katanya punya aku bilang. Jadi aku sunat bukan berdasarkan dari kitab, bukan. Karena berdasarkan dari cewek. Akhirnya apa? Ketika aku sunat SMA, mantan panar aku balik lagi sama aku. Udah sunat kau blender ya. Ini baru ganteng, katanya wangi. Jadi aku sunat bukan dari kitab. Paham kau? Bukan dari kitab, dari cewek. Jadi nggak Iya. perlu juga ada di Kamu situ kan biar tahu. tadi bicara Ya. masalah data di Udah. Bible. Sekarang Nggak perlu datanya juga. mana? Aku Orang sunat Islam karena itu cewek, sunat. bau, toko bau. Jadi kalaupun Itulah tidak ada, kebodohanmu. gini, Kau bukan tadi kalau minta data. kalaupun tidak ada Kau di tadi kitab, minta data. kalaupun tidak ada di kitab, ya kan, sunat itu pun sangat penting kali untuk kesehatan, biar supaya cewek-cewek nggak lari, paham kau? Kalaupun tidak ada di kitab, sunat itu pun penting, biar toh. Berarti Jadi Anda itu bohong. kau yang bohong, ngomong kali kau.
Kenapa Apa? nggak bohong? Iyalah. Tidak ada perintah sunat, tapi kau sunat. Kau bodoh berarti. Aku udah bilang, perintah sunat tuh gara-gara apa? Gara-gara cewek aku sunat. Gara-gara cewek. Tahu kok? Hah? Gara-gara Berarti- cewek. berarti menurut akidah, enggak, berarti bukan, menurut bukan. akidah tidak ada kan? Berarti Anda itu dongeng. Dengar kok ya, bukan Anda itu dongeng. dongeng. Jadi kalaupun tidak ada Mengadakan yang tidak kalau ada, ada itu kalau artinya dongeng itu. kalau ada tertulis, nggak ada pun tertulis di kitab sunat, walaupun ada mengikuti milah Ibrahim di surah An-Nahl, mengikuti milah Ibrahim, ajaran Ibrahim. Ibrahim sunat, para nabi sunat. Kami mengikuti ajarannya. Sunat, Sekarang Yesus juga baginda- sunat. Sekarang Yesus juga baginda disunat enggak? Sunat. Sekarang baginda Semua disunat sunat, enggak? para nabi semua sunat. Mana, Yesus mana juga datanya? sunat. Mana datanya? Yesus juga sunat. Mana Kau sunat datanya enggak? baginda disunat? Yesus juga Mana, sunat. mana Kau sunat. datanya? Kau sunat. Baginda Kau sunat. disunat. Kenapa kau nggak sunat? Anda itu berbohong. Kenapa kau nggak sunat? Kenapa Anda kau nggak tadi sunat? minta data, sekarang saya Yesus. minta data. Yesus sunat, kenapa kau nggak sunat? Kenapa? Hah? Yesus itu disunat karena budaya nenek Kepala moyangnya. bapak kau budaya, kepala bapak kau tuh budaya. Gila kau ya. Kepala bapak otak Kok kau dia budaya. tidak pengen dia disunat karena dia masih bayi. Ya udah, kenapa kau nggak ikut? Karena budaya- Kenapa kau nggak sunat? Nenek moyang. Kau pengikut Anda Yesus. Itu kan budaya nenek Kau moyang. pengikut Yesus. Sunat Kenapa itu kau nggak tidak- sunat? Tidak ada. Di Kejadian 10 didengarkan. Siapa yang tidak Kenapa menyunatkan kau dirimu? pakai kitab Kami longor. Loh, ya, di Kejadian Otakmu dikatakan itu memang nggak jalan. di Kejadian 10 Makanya itu kau dikatakan. setelah mualaf itu jadi bodoh. Di Kejadian itu siapa yang tidak menyunatkan atau mengkulit khitan sunat apa? Tidak Kenapa kau menyunatkan pakai dirimu. kitab saya? Di Siapa yang kitabmu tidak, ada. siapa yang tidak menyunatkan dirimu maka akan dilenyapkan dari bumi ini. Kenapa kau nggak sunat? Dilenyapkan kalau dari bumi nggak sunat. Tahu? Ada nggak perintah sunat di kitabmu? Siapa Jelaskan yang dulu. tidak, siapa yang tidak menyunatkan dirimu? Anda itu mengada-ada, mengarang Anda mengadap, itu. mengadap apa? Mengadap apa? Tidak ada Apa perintah sunat tapi Anda disunat. Kau dengar ya, Yesus disunat. Bodoh kau itu. Kau yang bodoh. Gara-gara pacar kamu disunat kan Ya iyalah, lowong namanya itu. ya iyalah. Orang. Bau. Hah, bau dia. Ada Gila nggak kau ya? perintah? Ya. Sekarang kan bicara agama. Ada nggak perintah dari agama kamu Sekarang disunat? kalaupun tidak ada Itulah tertulis di agama, kebodohanmu. kau yang Otak-otak bodoh. dengkul. Kau otak IQ dengkul. mati jongkok. Kejadian 17:2. Anak Makanya yang saya berumur, bilang- dengar kau ya. Makanya saya bilang Anda Anak yang berumur 8 hari harus sudah disunat, yakni setiap laki-laki ataupun perempuan. Kejadian 17:12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Paham kau nih? Kenapa nggak disunat kau? Oke, itu di kitab kami kan disuruh sunat. Di kitabmu ada nggak disuruh sunat? Kau nggak sunat? Di kitabmu ada nggak disuruh sunat? Kenapa kau nggak sunat? Berarti kamu niru-niru Ada. kitab kami. Longor. Mengikuti milah Ibrahim. Paham kau? Mengikuti milah Ibrahim. Ajaran Ibrahim, sunat. Apa kau? Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Ada Disunatkan. nggak disuruh? Kenapa kau sunat? Di kitab itu orang Islam itu harus disunat. Ada nggak? Berarti kalau nggak ada Anda itu ngarang. Niru-niru kitab kami kamu. Kau Longor. yang bodoh kau, nggak pun sunat, tahu kau? Gara-gara aku nggak sunat, nggak mau perempuan sama aku, biar tahu kau, nggak mau. Gila kali kau nggak mau bau tau kau, baik tai bala. Bukan dari kitab ya. Masalah kesehatan pun penting, masalah wanita juga penting. Paham kau? Tadi kan Anda meminta data mengenai Bibel. Sekarang saya tanya, mana datanya orang Islam itu harus disunat? Ada nggak di kitabmu? Itu yang saya tanya. Otakmu nggak jalan sih. Tadi udah aku sebutkan, milah Ibrahim, mengikuti ajaran Ibrahim, yaitu sunat. Salah satunya ajaran sunat. Yesus itu Allah. juga Menyembah disunat Allah. karena ajaran nenek moyang. Kalau dia tidak pengen sebenarnya, yang saya tanya di kitabmu ada nggak perintah sunat? Kenapa Anda disunat? Itu jawab. Oke. Nomor. Galatia 5 Bodoh nomor kau 2. ini pertanyaan nggak kau. Galatia 5 nomor 2. Makanya Siapa- akimu jongkok. Kau ikut jongkok longor kau. Galatia 5 nomor 2. Siapa yang Kalau tidak kamu jadi menyunatkan muarab, dirimu, jadi bodoh. siapa yang menyunatkan dirimu maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Gimana itu? Makanya negeri ini susah maju karena Semana? SDM-nya Karena kayak kau, itu, karena kau bodoh. longor-longor, bodoh, kau yang bodoh kau, bujang enam. Dali kau. Dali, peluruku lagi apa? Lagi habis, amunisi lagi habis. Kan aku bilang, masalah sunat tidak menjadi dasar. Aku masalah sunat bukan karena dari perintah itu, tidak. Dari cewek, itu aja. Kau masalah sunat, Yesus sunat, kau nggak sunat. Katanya pengikut Yesus. Tapi justru di Galatia 5 nomor 2, siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Paulus yang mengatakan, Paulus sunat, Yesus sunat. Berarti Kristus nggak berguna bagi mereka. Nggak berguna kan bagi mereka kan? Jadi mana yang betul ini? Bicara sunat pula, sunat.
Bukan menjadi dasar sunat itu. Udah aku bilang, kami mengikuti nilai Ibrahim. Kalaupun sunat nggak ada tertulis di kitab, aku misalkan nggak ada tertulis ya perintah ya di Al-Quran. Ketika aku pacaran sama cewek-cewek itu ditinggalkan aku, stres aku. Mak, ini gara-gara aku bau asal pacaran, bau kali punya blender, diputusin. Bau kali punya blender, diputusin. Ya, jadi aku sunat bukan gara-gara ada tertulis di kitab, enggak. Gara-gara aku asik diputusin cewek aja. Tamat SMP pas liburan panjang, di situ aku sunat. Mak, sunat aku mak, ulang. Mau sunat kau? Ya, sunat aku. Bilang, kenapa kau sunat? Bau katanya punya aku bilang. Cewek, ditinggalkan cewek aku. Begitu aku sunat, ku dekati lagi mantan-mantanku. Iya, ku buka celana, mak jang. Udah ganteng punya aku blender ya, udah ganteng. Ini udah nggak bau lagi katanya. Coba, jatuh cinta lagi mantan-mantanku kan? Itu masalah perempuan, bukan masalah nggak ada pun tertulis di kitab. Kok panas kelenten? Daripada kalian bau berserakan kulumnya. Aneh kali, nggak pun tertulis di kitab, jadi nggak bisa dasar. Aku sunat bukan karena ada perintah di Al-Quran, bukan karena itu. Aku sunat karena aku bercewek, karena cewek gatal kali SMP ya kan. Cewek, buka celana bau kali, bau, ya kan? Longor kali, sibuk kali masalah sunat dibahas. Gila kau, Yesus sunat kau nggak sunat, longor kali kau. Itu ajaran, perintah itu di Lukas dikatakan, dan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Ini perintah. Orang tuanya sendiri yang melahirkan. Enggak, gini loh. Tidak pernah sedikit pun terbesit dari mulut orang tuanya sendiri yang berhak memberitahu tentang anaknya itu mamanya sendiri. Tapi yang paling mengetahui itu ya orang tuanya. Yang paling mengetahui tentang anaknya itu orang tuanya. Tapi pernah nggak terbesit dari kata-kata Bunda Maria tentang anaknya? Nggak pernah sedikit pun. Nggak pernah. Ya, harusnya orang yang paling mengetahui siapa sebenarnya anaknya adalah orang tua sendiri. Apalagi ibunya yang melahirkan. Belum pernah terbesit dari mulut ibunya sendiri Bunda Maria mengatakan atau memberikan kesaksian kepada umat manusia bahwa anaknya yang dilahirkan bernama Yesus adalah Tuhan. Gak pernah. Adalah Tuhan atau Allah itu sendiri yang menjelma manusia. Ibu dan apa ya namanya, gak pernah. Ada gak tunjuk data? Gak ada. Harusnya orang tuanya yang menjelaskan. Ini yang menjelaskan tentang Yesus, murid-muridnya. Sampai di mana lah muridnya tahu? Sampai di mana muridnya tahu tentang Yesus? Yang harus menjelaskan itu ya orang tua sendiri. Ibunya, inilah anakku. Inilah anakku yang kukasihi. Ini kok Tuhan mengatakan anakku? Ibunya yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, yaitu Yesus. Dia aku lahirkan dari kandungan perutku sendiri. Itu legitimasi. Inilah anakku, kulahirkan 9 bulan dia aku melahirkan dia. Inilah anakku. Dan selama aku melahirkan dan membesarkan dia, dia tidak pernah mengatakan kepadaku kalau dia Tuhan. Gak pernah. Yang namanya anak pasti akan jujur kepada orang tua. Kan gitu. Tapi tidak pernah terbesit pun di pikiranku, di ucapan Yesus itu mengatakan dia Tuhan. Kalau misalkan dia Tuhan, aku akan katakan kepada manusia, hei, ini anakku, dialah Tuhan. Tapi nggak pernah sedikit pun terbesit pun. Oten. Makanya aku bilang, yang paling tahu itu Bunda Maria, mamanya. Dari sisi ya kemanusiaan, Oten. Dari sisi kemanusiaan, bagaimanakah perasaan seorang ibu? Ini bicara akal ya, masuk akalnya, hati nurani nih kita bicara. Bagaimanakah perasaan seorang ibu melihat anaknya dipukuli, diludahi hingga mati di kayu salib? Bagaimanakah perasaan seorang ibu? Kita sebagai orang tua tidak sanggup melihat anak kita disiksa, dipukuli di depan orang. Sanggup gak? Enggak, bos. Enggak. Coba akal ya. Kutanya sama kalian sekali. Adakah malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria tentang kematian Yesus? Ada. Sebagaimana Gabriel
menyampaikan kepada Bunda Maria waktu meniupkan roh ke dalam kandungan Bunda Maria. Waktu dia berkata, Gabriel kepada Bunda Maria, akan datang anak ke dalam kandunganmu. Datang malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria, agar Bunda Maria mengetahui apa yang terjadi. Dan dia siap untuk menghadapinya. Tapi coba bayangkan bagaimana perasaan seorang ibu ketika dia mengandung, membesarkan, melahirkan. Dengan penuh cinta dan kasih sayang. Yang tadinya dia belum siap untuk menjadi seorang ibu. Karena ini perintah dari Tuhan, dia harus siap menjadi seorang ibu. Ketika dia membesarkan, mencintai anaknya, menyayangi anaknya, dilihatnya di depan matanya, anaknya terbunuh. Hei, bagaimana perasaan hati nurani anaknya yang harusnya dilepas? Dia diadili. Yesus diadili dan dinyatakan tidak bersalah. Tapi kenapa dihukum mati? Di mana keadilan itu? Di mana keadilan? Bicara logika nih. Di manakah keadilan itu? Pastilah Bunda Maria berkata, hei Gabriel, ada apa ini? Tuhan, ada apa ini? Kenapa kau biarkan anakku mati terbunuh di sini? Kenapa? Sedangkan dia datangnya dari engkau. Kenapa kau biarkan Tuhan? Ada apa ini? Ada apa anakku mati terbunuh? Bagaimana perasaan seorang anak melihat ibunya menangis? Sedangkan ibunya tidak mampu berbuat apa-apa untuk menolong anaknya. Kau saja sendiri, Ten. Kau saja ketika anak kau kayak gitu. Ketika kau punya anak, ditangkap anak kau. Ditangkap anak kau, kemudian disidang, anak kau dituduh melakukan kejahatan. Ternyata anak kau tidak melakukan kejahatan. Dituduh dan diponis mati. Terima nggak kau, Ten? Terima nggak kau? Pakai akal kau, Ten? Terima nggak kau? Anak kau ditangkap, dituduh telah melakukan kejahatan. Padahal kau yang paham anak kau, dia tidak melakukan kejahatan. Dia sudah, Ma, aku tidak melakukan kejahatan, Ma. Sumpah, Ma. Mama nggak percaya sama aku, Ma. Aku nggak ada melakukan loh, Ma. Aku dituduh, Ma. Selamatkan aku, Ma. Tolong, Ma. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Pasti akan meminta tolong kepada orang tua anakmu itu. Nggak mungkin nggak kau tolong, bos. Berusaha kau semaksimal mungkin, kan? Untuk menolongnya, menyelamatkan anak kau. Begitu juga Bunda Maria. Masa dibiarkan? Sedangkan Gabriel tidak ada mengatakan kepada Bunda Maria, hei Maria, sebentar lagi anak kau akan ditangkap dan dia akan mendapatkan siksaan dan dia mati di kayu salib. Untuk itu kau harus menerimanya karena ini perintah dari Tuhan. Adakah? Nggak ada. Nggak ada. Jadi Bunda Maria nggak mengetahui apa yang terjadi. Dia hanya berprasangka, apa ini? Anak yang kucintai kau biarkan terbunuh. Di mana kau Tuhan? Di mana kau Gabriel? Di mana kau? Kenapa nggak kau sampaikan? Ada apa ini? Ada apa ini? Ini bicara hati nurani kemanusiaan, bos. Tidak adanya keadilan saat itu. Telah melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Mana keadilannya? Jangan kalian kejam, kalian ini kejam. Pikirlah. Kau punya istri, kau punya anak. Di mana sih perasaan kau? Ten? Di mana sih hati nurani kau? Nggak ada. Bunda Maria nggak mengetahui sama sekali, kan pasti menyalahkan Tuhan ini. Menyalahkan Tuhan. Kau longor putra, kau longor. Iya, kau longor. Kita bicara sunat kepala bapak. Oh sunat, kau pun lucu kau nih. Jangan kau bicara sunat, kau aja pun, jangan usah bicara sunat. Dasarnya itu tadi ya, dasarnya aku mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena, ya bukan masalah di kitab, jangan kau paksakan. Jangan kau paksakan. Ya. Aku kenapa tadi diturunin? Aku nggak mau debat, aku puasa, ya. Aku nggak mau bicara karena jangan Anda itu tidak ada dalilnya. Jangan kau pancing-pancing. Jangan kau pancing. Surat itu kau bilang karena pacaran. Tadi itu kan sudah. Nggak sesuai dengan ajaran. Kau paham nggak? Maka saya bilang Anda itu hakimu congkok, longor kali itu. Gini loh, kalaupun kita kan tidak ada. Kita kan bicara dengan iman, artinya jangan kau paksa ya, jangan kau paksa. Aku sudah katakan di surah An-Nahl, dikatakan kami mengikuti milah Ibrahim, ajaran Ibrahim Nabi kami. Gara-gara cewek kau makanya disunat. Itulah perintahnya untuk disunat. Paham? Dalilnya udah aku sebutkan dalil. Yang saya tanya, ada nggak perintah sunat di kitab? Kenapa kau jalankan? Di surat An-Nahl. Itu nggak bisa kau jawab.
Di surat Makanya Nahl kamu ayat jangan 3. bicara dengan data. Aku puasa, kau jangan kau pancing. Bolak-balik dari tadi itu aja. Di surat An-Nahl dikatakan kami mengikuti milah Ibrahim. Nabi-nabi itu sunat, ajaran Nabi itu sunat, kami mengikuti. Harus tertulis letterlet sunat itu ketika udah selesai, gak usah. Kan tadi udah kukatakan, kuberikan kalaupun tidak ada tertulis di kitab, ya jelas letterlet. Kau kan minta letterlet harus disunat. Enggak pun terbacaku itu, tadi udah kuceritakan. Aku disunat bukan berdasarkan apa yang kubaca di kitab, tidak. Aku sunat ini bukan berdasarkan apa yang ada di kitab, bukan itu. Pertama, ya karena cewek. Ya, kalau itu jelas milah Ibrahim udah kami ikutin, ngapain kau paksa? Para nabi sunat, Yesus sunat. Sekarang Yesus sunat, kami sunat. Kau kok nggak sunat, Ten? Hah? Bodoh kali kau. Jelas sunat di Kejadian 17 nomor 12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Tuh. Turun-temurun. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Ini kan perintah. Di kalian. Kenapa? Nggak kalian lakukan? Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Tuh. Kau bicara sunat, dalilnya kalian diperintah sunat, kau nggak sunat. Longor kali kau. Jangan kau paksakan. Udah ku jawab. Bolak-balik itu aja. Berbicara orang bodoh itu, ya. Bertanya berulang-ulang itu orang bodoh. Dijawab berulang-ulang itu orang bodoh. Jadi jangan kau biarkan aku bicara sama orang bodoh, jadi bodoh. Tolol kali. Sunat pula lagi kau bahas. Kau aja nggak sunat. Udah kau sebutkan sunat itu apa ya? Jangan kau paksakan. Kau lucu kau. Yang harus dipahami itu kalian dikatakan pengikut. Pengikut apa yang kalian ikuti dari Yesus? Macet kalian kan? Tadi mana Pak Richard tadi tuh? Richard Simanjuntak tuh. Mana dia? Hah? Dia lari tuh loh. Lari tuh tadi tuh. Yang mengatakan Israel rohani itu. Ayo, lari dia. Mana Israel rohani tadi? Mana tuh yuk? Ini betul loh. Aku terkejut loh melihat dalil. Selama ini yang aku perhatikan, mereka mengatakan Yesus adalah juru selamat bagi mereka. Ternyata tidak. Aku baru buka Kisah Rasul 13 nomor 2. Dari keturunannya lah Allah telah menjanjikan. Lu buat ini loh. Menjanjikan. Yesus menjanjikan dan membangkitkan Yesus dari kematian. Jadi sengaja Yesus dibangkitkan dari kematian bukan untuk menjadi Tuhan. Mak bersera orang neten, bersera. Hah? Ini Tuhan menjanjikan, Allah telah menjanjikan dibangkitkan Yesus bukan untuk menjadi Tuhan tetapi juru selamat bagi orang Israel. Hancur kalian ten. Bukan jadi Tuhan. Juru selamat bagi orang Israel. Kau orang Israel? Enggak kan? Enggak orang Israel. Ma beserak kalian. Berarti selama ini kalian hanya mengikut saja kan? Bernyanyi Yesus juru selamat kami. Dialah pemberi keselamatan kami. Hei, itu dalil bos. Yesus juru selamat. Selalu kalian gaungkan Yesus juru selamat, juru selamat. Dari mana kalian tahu kalau Yesus juru selamat ten? Woi, jawab lo. Dari mana kalian tahu itu? Mak bahaya kalian nih bah. Bahaya. Dari mana kalian tahu Yesus juru selamat? Hah? Mampus lah kalian dah. Berserak kalian. Kena tipu lah kalian nih. Kena tipu. Aduh nggak ngerti aku lagi dah. Nggak ngerti aku lagi dah. Israel rohani. Aduh, Israel rohani. Israel tuh mukanya nggak petak-petak kayak kalian. Petak-petak kayak kalian. Arang aja Israel rohani, Israel rohani.
Tempak kalian keseluruhan nih. Ini kesempatan kalian ya Ten ya. Ini kesempatan kalian untuk menghajar kami. Halo. Halo manusia-manusia menuhankan Muhammad. Nah, kan, kan, inilah naik iblisnya naik, ya. Biasa aja. Gimana? Kalau Penuhan Muhammad. Enggak, kalau diskusi aja bagus-bagus. Gak usah aku pancing-pancing, ya. Jangan nanti ketika diturunkan kok framing, ya kan? Kami diturunkan enggak. Mana dalilnya sekarang gini? Mana dalilnya Nabi Muhammad Tuhan kami? Silakan. Oke, siap. Kalau dia cium-cium batu Allah apa Tuhan? Kau mana yang ditanya baru dibilang. Coba tunjukkan dalilnya di mana kami menuhankan Nabi Muhammad. Itu yang ku minta. Ya, gak usah kepancing-pancing. Tunjukkan dalilnya. Maunya aku tunjukkan. Bisa nggak kau bahasa Indonesia? Paham nggak kau bahasa Indonesia? Kalau nggak paham kita bahasa Inggris, bos. Ya, kalau nggak paham kita bahasa Inggris. Jelas sekali. Mana datanya, dalilnya kami menuhankan Nabi Muhammad. Tunjukkan. Jangan kemana-mana. Jangan kau cuma framing. Itu loh. Diminta data, kau kemana-mana. Jadi kau kayaknya nggak ngerti bahasa Indonesia. Sangat nggak ngerti. Ya, Bang Silalahi. Bang Silalahi. Bang Silalahi, monitor. Ya bang. Ya, monitor bang. Ya. Ya. Kristen. Saya Muslim bang. Oh Muslim, umat Silalahi Muslim. Begeroten. Udah banyak lah bang, Muslim orang Batak, Toba bang. Iya, sama. Aku juga PDT Silalahi bang. Aku baru kembali ini, masih live ternyata. Oh iya, dari mana baru kembali? Iya. Tadi hancur semua hotel yang ada. Baru balik. Loh, bentar ya. Masih live. Kita cari Ustaz ya, kita cari ya gantian teh ya. User monitor. User monitor. User yang naik. Oke, Bang Silalahi, ada yang mau disampaikan bang? Ada yang mau disampaikan bang? Gak ada bang. Aku menyimak aja bang. Oh iya. Ya, abang bukan dari mualaf, memang dari lahir Islam ya? Iya bang, saya dari Opung bang, udah Muslim bang. Oh dari Opung ya? Iya. Tapi ada yang Kristen ya? Family dari apa masih ada lah, yang Kristen ada. Iya. Ini si Martris ini kok apa nih tapingnya? Kejang-kejang deh, kesetanan deh. Oke, Teguh monitor. Teguh. Halo. Teguh. Ya Ten, kalian siap bertanya sini. Jangan sama kalian diskusi ya. Apa perlu kalian takut? Oke bang, izin baru dulu bang ya, bang Silalahi ya. Ya, Dejavu, monitor. Dejavu. Halo. Siaga bencana. Ini kemana lah orang ini? Kenapa nggak bercakap? Kepas, kamu masih ada Kepas? Tidur Kepas bah. Wah, yang paling awet Kepas ini. Iya, tidur betah dia pakai formalin kan Kepas? Iya.
Tadi ya. Ya Ten, silakan kalian bertanya sepuasnya Ten. Cuman jangan kalian paksa kami puasa. Tanya kalian sepuasnya. Mak, Kapolres apa namanya? Monitor. Kapolresta. Apa ini namanya nih? Monitor. Kapolres. Kapolresta. Ah, nama Anda pun. Halo. Halo. Siapa nih Bintang? Apa namanya Bintang? Monitor Bintang. Hello. Hello. Siapa namanya nih? Halo. Halo. Bintang. Siapa nama Bintang ya? Halo. Aduh. Ya Oten. Naik kalian. Jangan bising kali congor kalian. Jangan kalian bertanya kalian bosnya. Ya, asal jangan menghujat. Jangan berpikir kami puasa aja yang lemah. Bim bim. Bim bim. Bim bim. Bim bim. Monitor. Bim bim. Yang nggak sunat naik, yang nggak sunat, woi, yang nggak sunat, mau ditarik burung kalian yang nggak sunat, Oten yang nggak sunat bau-bau naik, yang nggak sunat silakan naik, biar tersunat burung kalian tuh, jangan tak dongkol kalian, yang nggak sunat naik Oten, biar tersunat burung kalian. Kenapa sih nggak ada yang naik? Kalaupun naik bicara sebentar udah, kenapa nggak ada bicara? Halo. Monitor. Hello. Subagja. Banyak kali permintaan tapi semua nggak ada yang mau bercakap, pencet dah enggak nih. Nggak usah, jangan sama aku kalian diskusi. Maksudnya kalian diskusi, tenang aja kalian. Macam-macam kudor. Diana, ini Arkan monitor. Arkan, diskusi. Arkan, hello. Arkan, Halo. Ya. Hello, assalamualaikum. Iya, hello. Waalaikumsalam. Oh ya, ada yang mau disampaikan bang? Halo, bang. Sedikit. Hah? Ada sedikit. Apa itu? Sedikit, tidak, maksudnya tidak sedikit saja. Ada yang saya mau sampaikan, bang. Sampaikanlah. Kalau ada Oten, bang. Kalau ada Oten, berikan pengajaran yang baik untuk mereka supaya mereka mendapat hidayah, bang. Ya, kita udah memberikan pengajaran yang baik sama mereka selama ini. Adanya kita di sini kan memberikan pengajaran kepada mereka. Hanya saja bebal. Jadi semana? Kita memberikan pengajaran di sini. Dengan ada kita di sini. Kayak Putrajaya itu, Longor. Kok Longor semana? Mau kita paksakan? Putrajaya ini. Putrajaya, kalau kau diskusi, oke Bang Arkan, itu aja Bang ya. Jadi bawah ya Bang. Alhamdulillah. Ya, oke Bang, Assalamualaikum. Jangan kemana-mana. Jawab dulu. Kau sama Ustaz Alif aja diskusi ya, jangan sama aku ya, aku tuh emosi ya. Tapi kalau udah dijawab jangan kau paksa. Jangan kau paksa sesuai keinginan kau, paham ya? Bukan dipaksa, kan Jangan, Anda tadi jangan, gini Putra. mencari data di Bibel. Sementara aku balikan ke kamu mana datanya perintah sunat
Jangan kitabmu, gini Anda loh, tidak gini. bisa jelaskan. Nanti ku balik quote kalau aku Lu bertanya bilang sesuai ke karena pacaran. kau bisa nggak Berarti ada kau perintah diskusi dong. Putra. Nanti kalau aku kembalikan kepada kau, aku minta jawaban sesuai keinginan aku, kita ribut. Ya. Bukan. Jadi jangan kau paksakan. Gini. Kalau sudah jawaban itu udah tutup, selesai. Dengar Cari dulu. tema lain Yesus gitu loh. itu Yesus disunat bukan keinginannya, karena tradisi nenek moyangnya. Makanya perintah Yesus itu tidak dianjurkan sunat. Gitu, Bro. Sementara kamu tadi mengutip-ngutip dari kitab kami ada kata sunat, makanya Anda sunat. Kan nggak logik namanya itu. Anda nebeng dengan kitab orang. Gitu loh. Kayaknya ini nggak perlu kita pakai dalil bahasannya deh ini. Yang saya tanya, ada nggak di kitabmu itu umat Islam itu harus disunat? Ada nggak perintah itu? Itu yang saya tanya. Tapi Anda kemana-mana. Karena pacaran lah, karena inilah. Kan nggak masuk akal namanya itu. Itu ngarang. Anakku malah bangun lagi mau buka mic. Bang Blen, maju ntar. Udah jawab itu PR kau ya. Aku Udah. turun. Ntar ya. Turun longor kau, turunlah kau. Itu PR kamu itu. Coba jawab. Cari dulu di kitabmu. Kau bisa nggak aku bilang? Bisa nggak aku jelaskan? Kau paham nggak bahasa Indonesia, Putra? Paham nggak? Sekarang kalau kau tidak paham bahasa Indonesia, berarti kau yang longor. Enggak, Paham nggak kau? gini. Paham Yesus nggak itu kau? disunat bukan karena Jangan perintah kau Yesus. paksakan. Tadi kan aku sudah menjawab. Yesus itu disunat itu karena ajaran nenek moyang. Sebenarnya Jangan, Yesus udah karena selesai, bayi, selesai. tidak bisa Udah. menolak. Selesai tema Tapi lain ajaran kita. Yesus itu tidak ada perintah sunat. Oke, aku menerima jawaban kau. Itu iman kau. Ya, Oke. terus? Tapi tolong juga kau terima jawaban aku. Paham Iya, nggak kau? coba Jangan kau jawab. paksa. Di mana? Ya udah. Di mana di kitab- Kami di di mana di surat kitab An-Nahl itu ada perintah di sunat? Di surat mana di kitab An-Nahl itu perintah sunat? 123. Coba jelaskan. Di surat An-Nahl 123 bahwasanya kami mengikuti milah Ibrahim, ajaran Ibrahim. Itu ada nenek moyang. Kalau perintah dari baginda kan tidak ada. Aku tidak membantah jawaban kau. Paham nggak kau di sini? Paham nggak sampai di sini? Yang saya tanya, ada nggak Paham nggak baginda kau, itu? Putra? Kau memerintahkan tadi menjawab, Putra. sunat? Tapi Anda kenapa sunat? Kau tadi menjawab mengikuti nenek moyang, kau bilang kan? Ya kan? Iya. Aku tidak bantah. Aku tidak Iya. bantah. Oke? Iya. Walaupun sebenarnya tidak jelas. Walaupun kalau ku minta dalilnya, mana datanya mengikuti nenek moyang? Mana datanya? Tapi nggak mau ku bantah. Nggak mau. Ya udah, itu iman kau. Kenapa nggak Terima. kau bantah? Ya mana dia datanya mengikuti nenek moyang? Mana datanya? Ya. Mengikuti nenek moyang, mana datanya? Ya karena setelah Yesus setelah Mana datanya dengar mengikuti dulu. nenek moyang? Yesus itu mengatakan sunat itu budaya, itu tradisi, dia bilang gitu. Mana dia datanya? Mana dia tidak datanya? menginstruksikan, tidak perintahkan umatnya itu Seperti harus kau sunat. tadi meminta kepadaku data, aku kejar kau, mana datanya? Sekarang data kamu itu mana? Nah udah sama aja kan, makanya aku tidak membantah data kau, aku tidak membantah jawaban kau. Jangan kau paksa jawaban aku, Ya, gitu loh. Paham nggak kau? Kenapa kamu memaksakan orang Kristen itu harus sunat? Karena Yesus tidak memerintahkan. Sementara Kau paham? kamu juga enggak. Sementara Ya juga udah, kamu nggak diperintahkan, tema tapi kau lain. laksanakan. Itu Ya kan udah, ngarang tema lain, namanya itu. tema lain, Anda itu tema ngarang. lain. Sekarang udah mana datanya mengikuti Anda nenek tidak moyang? ada diperintahkan, tapi Anda Mana lakukan. Itu datanya ngarang mengikuti namanya. nenek moyang? Mana datanya mengikuti nenek moyang? Kau tadi mengatakan nenek moyang kan? Mana datanya? Ya iya, karena budaya Abraham itu. Mana datanya? Data. Paham nggak kau data? Baca di apa itu? Itu Mana, budaya di mana? Abraham. Di mana? budayanya Mana datanya? Ajaran Mana Abraham datanya? itu. Mana datanya? Kalau ajaran Yesus itu tidak Datanya mana, weh? diperintahkan sunat. Datanya mana? Sementara Datanya. Anda itu Bujang, datanya mengikuti mana? tradisi dulu. Datanya mana datanya? Kau minta data kan? Aku kejar kau. Data. Sekarang Mana baginda datanya? ada perintah sunat. Mana datanya? Itu enggak baginda menyuruh Data kau kau disunat. mana? Nggak ada, Data kan? kau mana? Data kau mana? Ku kejar kau. Data kau mana? Saya tanya Anda. ada Mana nggak data baginda kau itu mengikuti nenek moyang? Kau jawab sunat? dulu. Sebagaimana Kenapa? kau kejar aku data? Sebagaimana kau mengejar aku data? Ku kejar kau lagi balik. Mana datanya? Mana datanya mengikuti nenek moyang? Mana datanya? Ya karena Yesus itu disunat karena Datanya mana? moyangnya. Data Ajaran mana data? Abraham. Datanya Kalau mana? perintah Yesus itu tidak ada sunat. Datanya mana? Yesus tidak pernah perintahkan sunat. Datanya mana nenek moyang? Mana? Ya itu ajaran si Abraham itu. Mana datanya nenek Tidak moyang? diperintahkan sunat. Sementara kamu masih ngikutin ajaran nenek moyang. Datanya mana? Paham nggak kau? Paham nggak kau data? Perintah baginda itu tidak ada sunat. Paham nggak tapi kau ada data? sunatan. Woi, Anda itu ngarang berarti. Paham nggak kau data? Mana datanya? Aduh, longor itu. Mana?
Kemarin nggak diperintahkan oleh baginda sunat. Mana datanya? Sebagaimana kau tadi mengejar aku data, sekarang aku giliran mengejar kau data. Jadi kan udah aku bilang, jangan kau paksakan. Aku tidak membantah jawaban kau. Ketika kau mengatakan Yesus disunat mengikuti nenek moyang, nggak kubantah jawaban kau, kuterima jawaban kau. Itu iman kau, itu menurut jawaban kau. Ya udah, begitu juga aku. Ketika aku menjawab, jangan kau bantah, bos. Ya, paham nggak kau? Makanya jangan kau paksa. Sekarang kalau kau memaksa aku meminta data, Ya karena tidak ada perintah Yesus, makanya. ya udah, mana datanya nenek moyang? Sebagaimana kau desak aku data, aku tidak menyebutkan mengikuti mila Ibrahim. Itu jawaban aku. Itu sudah aku sebutkan, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Semua para nabi ajarannya adalah sunat. Selesai sampai di situ. Itu jawabanku. Jangan kau paksa. Itu dalilnya. Jangan kau paksa. Nah, kalau kau memaksa juga jawabannya, mana datanya mengikuti nenek moyang? Mana? Berarti Anda itu mengarang, tidak. Mana datanya mengikuti nenek moyang? Berarti kau yang hayalan. Anda itu tidak ada perintah. Mana datanya mengikuti nenek moyang? Bisa nggak? Kau yang mengarang. Yesus sunat, kau nggak sunat. Kau pengikut Yesus. Kau disebut pengikut Yesus, tapi tidak kau ikutin Yesus. Ya, Mana datanya? Kau pengikut Yesus kan? Kau disebut pengikut Yesus tidak? ya, tapi Yesus nggak. Ya udah, oke. Yesus sunat, kenapa kau nggak sunat? Yesus sunat, kenapa kau nggak sunat? nggak diperintah kok. Apakah yang namanya mengikutin apapun itu, dia berdoa dengan cara sujud, kau lakukan nggak? Begini bro, Mana yang kau ikutin dari Yesus? Kau disebut pengikut Yesus, mana yang kau ikutin dari Yesus? Sebutkan dulu. Kasihilah musuhmu. Itu perintahnya. Apakah sunat itu bentuk ajaran? Ajaran Yesus, jangan kau. Oke, siapa yang percaya? Pinggir jalan itu. Oke, siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka konsekuensinya kemana? Tapi perintah Yesus tidak ada sunat. Siapa yang percaya? Aku bertanya ini, aku bertanya sama kau. Siapa? Aku bertanya sama kau, putra. Siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, konsekuensinya kemana? Kau jawab dulu. Tidak ada perintah dari baginda. Kau paham nggak? Aku bertanya sama kau. Aku bertanya, siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka konsekuensinya kemana? Jawab. Tidak pernah perintah sunat, makanya kami tidak sunat. Siapa yang percaya? Kau bisa menjawab. Paham nggak? Kau paham nggak bahasa Indonesia? Kau bisa nggak diskusi bahasa Indonesia? Kalau nggak bahasa Inggris kita. Kau tidak paham pernyataan aku, tidak mendengar atau longor? Karena Yesus. Oke, sekali lagi, aku bertanya sama kau. Oke, putra, aku bertanya, ini ada sebuah pernyataan. Oke? Iya. Tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka konsekuensinya kemana? Iya, perintah Yesus itu kami jalankan. Konsekuensinya kemana? Neraka. Selesai sudah. Selesai sudah, kau masuk neraka. Selesai, seluruh Kristen masuk neraka. Seluruh Kristen, sudah. Kristen sendiri yang menjawab kalau dia masuk neraka. Sudah, pergilah kau ke neraka kau sana. Kenapa? Kau percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi kau tidak mengikuti perintah dan ajarannya. Apakah kau ikutin perintah dan ajarannya? Tidak ada. Dia mengajarkan sunat, kau tidak sunat. Dia mengajarkan tidak makan babi, kau makan babi. Dia memerintahkan untuk menyembah Allah, kau sembah Yesus. Dia tidak ada memerintahkan ibadah ke gereja, kau ke gereja. Dia mati menggunakan kain kafan, kau pakai jas. Neraka kan? Neraka bos. Kau sendiri menjawab neraka, masuk neraka lah kau dah. Neraka kan? Sesuai neraka. Hanya percaya, kau hanya percaya, ya, kau hanya percaya dan meyakini Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya. Konsekuensinya adalah neraka. Neraka berarti kau kan?
satu pun tidak ada kau ikutin perintah Yesus, ya udah neraka. Berarti benar, seluruh Kristen masuk neraka. Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya, siapa yang berseru Tuhan? Agama manakah yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Agama manakah yang bernubuat atas nama Yesus? Kristen. Agama manakah yang bermujizat atas nama Yesus? Kristen. Agama apakah yang mengusir setan atas nama Yesus? Kristen. Dalil itu ditujukan kepada Kristen. Makanya dari itu ketika kalian tidak mengikuti perintah dan ajarannya, maka Yesus tidak mengenal kalian. Enyahlah kalian dari depanku, kalian adalah pembuat kejahatan, karena kalian tidak mengikuti perintah Bapa. Apa itu? Perintah dan ajaran tidak kalian ikutin. Itulah makanya kalian diusir oleh Yesus. Itu dalil, bos. Udah jelas kan? Ke neraka. Kau sendiri yang mengaku neraka kan? Mana ajarannya kalian ikutin? Gak ada. Suruh menyembah Allah, kalian sembah pula Yesus. Yesus kalian sembah. Udah jelas. Jelas kalian masuk neraka. Selesai sudah. Apalagi kalian tahan kalian lah itu. Masuk kena dor kau. Ya kan? Itu dalil, bos. Itu pun dia ikutin. Mana ada? Malah dikatakan ke gereja, janganlah kau seperti orang munafik. Matius 6 nomor 5. Janganlah kau seperti orang munafik yang berdoa sambil berdiri di dalam rumah ibadah. Berdoa sambil berdiri, ibadah siapa itu? Kristen. Ketika pendeta berkata, mari jemaat-jemaatku, domba-dombaku, berdirilah dan kita berdoa. Maksud berdiri, berdiri kalian dan berdoa. Itulah ibadah kalian. Ya, di situ jelas, janganlah kau seperti orang munafik berdiri sambil berdoa di dalam rumah ibadah. Tetapi beribadah dan berdoalah kau di dalam kamarmu dengan cara sembunyi-sembunyi, agar Bapa bisa melihat dan mendengarmu. Gitu? Oke, Master Kalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alah, assalamualaikum pula kau adu majang. Kau kebenaran, assalamualaikum pula lah kau bilang, kau tulakan. Tapi kau kan kalak karo bagai ya masalah babi di Medan, kalian tidak mencampurin. Keren ya. Oke, Master Kalam. Kenapa? Kalau kalak karo, kayak mana kau bilang tadi? Ya, masalah babi kalian tidak ikut turun tangan, ya kan? Ikutlah, kami dukung semua itu. Enggak ada ikut juga kau. mendukung. Ikut juga kau. Ikutlah. Ya, ikutlah. Mau kayak mana? Tapi enggak ikut mendukung kau. Ikut mah. Wah, bahaya kau. Itu menertibkan apa melarang? Melarang. Mana melarang tulisannya? Mana? Fitnah aja kerja kau. Melarang. Inilah fitnah kalian. Nggak bisa bedakan mana manusia, mana Tuhan. Inilah melarang dengan menertibkan, kau bilang sama. Bahasanya aja kau. Tetapi Ya iyalah, memang bahasanya menertibkan tapi melarang. Nggak bisa gitu, bos. Bahasanya menertibkan tapi melarang, udah berbeda konteks itu. Melarang, menertibkan. Inilah fitnah kalian ini. Inilah kalian pemecah ini kalian. Hah? Fitnah aja kalian. Memang ajaran dusta kalian, ajaran fitnah. Janganlah memprovokasi, bosku. Jangan kau samakan menertibkan dengan melarang. Inilah tadi, bahasanya menertibkan tapi melarang. Inilah bahaya kalian kan? Bahaya nggak? Pemecah kalian. Jangan terjadi sara gara-gara fitnahan moncong kalian itu. Jangan, bos. nggak usahlah keluarkan surat edarannya Ya, kalau nggak mau. loh, kau dengar ya, menertibkan itu kalian pikirkan toleransi. Kami jual babi itu di pinggir jalan. Di pinggir jalan jual babi suka-suka hati aja. Jangan berbicara iman. Kita nggak usah berbicara iman ya. Jangan kau pikir gara-gara kami haram makan, melihat babi mual, jijik, muntah, bos. Jangan pikirkan haram dulu. Ketika dia melihat babi itu jijik langsungnya, mual langsung, muntah, buka puasa jadinya. Kau pikirkan dari ke situ, jangan bicara iman. Jangan dilihat babinya. Loh, jangan dilihat di pinggir jalan. Cemana nggak dilihat? Di pinggir jalan terlihatnya. Makanya jualnya di pinggir jalan, di trotoar. Apanya kau ini? Apa nggak terlihat? Jangan begitu, jangan. Orang jualan bebong
Sebentar. Orang jualan bebong itu pasti yang dekat, yang banyak orang beli. Nggak mungkin dia jualan di tempat kalian. Itu aja. Dimanapun babi itu, walaupun ngumpet, babi itu tetap dicari Oten. Walaupun ngumpet dia jualan, tetap dicari. Nggak perlu di pinggir jalan, bos. Nggak perlu di pinggir jalan. Kalian nggak mikirkan kami? Nggak mikirkan kami, berarti kalian nggak mikirkan? Hah? Kalau kalian tidak memikirkan kami, kalau begitu kami nggak perlu mikirkan kalian. Itu aja tinggal. Kalau kalian nggak memikirkan kami, Sebentar, Blender. Aturannya tadi, kalau dia mau menertibkan, jangan dibuat bebong. Tidak boleh berjualan daging di pinggir jalan, bukan daging babi dibuat. Loh, itu nggak boleh. Aturannya itu udah. Ini menertibkan ketika kalian berjualan suka-suka hati di trotoar dimanapun, dimanapun jualan kalian. Jadinya, Apa dimanapun jualan? Kau nggak memandang? lembu jadinya kayak gitu. Kan? Loh, beda konteksnya, bos. Sekarang begini, enggak. Kebenaran gini loh. Kau coba pikirkan di mana toleransi kalian? Hah? Anak-anak, dengar kau ya. Anak SMP, SMA, dia lewat masih lu ditengoknya babi, congor babi. Dia mual loh, mual, jijik dia. Kita nggak usah bicara iman, dia jijik, bukan bicara haram ya. Jangan dulu berbicara haram. Ada orang-orang yang mual karena babi itu dianggapnya jorok. Jadi ketika melihat babi dia mual. Loh, itu anggapan orang sebagian. Jangan kau pikir seperti kalian semua, jangan. Jangan kau anggap ya orang-orang di Medan ini sama kayak kalian semua, jangan. Ya, jangan kau memikirkan sepihak. Ada orang-orang yang melihat dia menjadi mual melihat babi itu. Kau pikirkan juga, ketika dia mual melihat, akhirnya apa? Buka puasa dia. Kan jadi buka puasa dia gara-gara babi. Blender. Kalau tadi dibuat surat edaran dilarang menjual daging di trotoar, itu baru mantap. Loh, ini menjual babi. Iya, jual babi di trotoar. Kenapa kalian jual di trotoar? Kan itu menertibkan. Jual di trotoar, dia jual. Jangan, loh, beda. Jangan gini. Jangan kau lihat, daging sapi, daging ini. Beda konteksnya, bos. Ya. Sama aja tuh. Kok sama cemana? Daging sapi itu. Kau sekarang kutanya sama kau. Ketika kau melihat daging sapi, banyak. Kutanya, nggak usah minyak. Sekarang kutanya, makanan sapi itu apa? Ya nggak tahu lah. Apa makanan sapi? Apa makanan sapi? Weh, kau jawab lu. Apa dasar kau mengatakan jijik? Apa makanan sapi itu? Kau jawab lu. Nggak suka sapi. Apa dasar kau mengatakan sapi itu jijik ketika melihatnya? Makanan sapi itu apa? Ya, kita kan nggak sama. Aku nggak. Makanan sapi itu apa? Dari makanannya. Untuk melihat kejijikan dan tidak dari makanan binatang tersebut. Makanan sapi itu apa? Apa makanan sapi? Jadi jangan mengatakan kau jijik karena kebencian, bos. Jangan. Sekarang kita berbicara secara kesehatan ataupun penglihatan. Jangan kau mengatakan, jijik makan sapi itu karena apa? Coba aku tanya lu, makanan sapi itu apa? Hah? Yang menciptakan dia bau itu apa? Makanan. Yang menyebabkan daging itu menjadi bau karena makanannya. Sapi makanannya rumput. Di mana joroknya rumput itu? Di mana joroknya rumput itu? Aku tanya lu. Hah? Di mana joroknya rumput itu? Kalau babi, taiknya sendiri pun dimakan, taiknya sendiri pun dimakannya, kencingnya pun sendiri dimakannya. Itu babi, dedak-dedak. Babi itu makanannya sayur-sayur yang basi, makanan-makanan basi. Itu makanannya jadi jorok. Woi Blender, sayuran yang kau makan di Medan, kau tahu apa yang kami kasih? Apanya? Pupuknya. Apanya? Pupuknya, kau tahu apa pupuknya itu? Sayuran nggak perlu, itu bukan masalah pupuk, nggak perlu. Kita bukan masalah daging manusia, bukan. Kalau itu kau buat, ya lucu kau nih. Nggak, sekarang aku tanya, kau kalau bicara daging, inilah kalian, ini memprovokasi kalian kan? Nanti kalau sudah kami dukung, pecah baru sibuk kalian, asadu. Jangan kalian seperti penjajah, bos. Jangan, ya. Jangan kalian seperti penjajah, dikasih hati minta jantung. Kalian minoritas, jangan sok merasa mayoritas. Jangan, ini provokasi namanya. Kau kalau sudah kayak gitu, bedakan menertibkan dengan melarang. Inilah kalian. Terakhir memfitnahkan seolah-olah jadinya kesara. Pas di bulan puasa wali kotanya Islam, bukan ke situ. Kau lihat orang-orang. Itu wali kota ya kan? Pasti bulan puasa so-soan dia. Gini, kau dengar kau ya. Tadi kan udah aku bilang, ketika ada orang, aku aja melihat babi itu mual. Ketika aku melihat babi lewat tengah jalan langsung mual. Ya jangan. Mual. Dengar kau ya.
ketika kami puasa mual, muntah, maka akan batal puasa kami. Batal puasa kami. Hargain orang berpuasa, bos. Tengok, jangan. Hargain. Oh, jangan tengok. Makanya jangan lewat jalan. Itu jalan umum. Jangan jual di jalan umum lah. Jangan jualan di jalan umum. Jangan jualan tempat. Mau ngapain tengok di pinggir jalan, ngapain tengok, ngapain. Enak aja moncong kalian itu kan, ngapain kau tengok. Jangan kau jual pinggir jalan. Jual kau di gereja sana. Kau jualan di gereja. Cuma kenapa kenapa kau nggak jualan di gereja? Kenapa? Kenapa kau tidak jualan di gereja? Kenapa? Gereja bukan tempat jualan, bro. Ya udah, kenapa? Yuk pergi kau sana jualan di gereja. Ada ganggu, bukan tempat jualan. Jadi trotoar tempat jualan rupanya. Trotoar itu tempat jualan. Trotoar itu coba kau ambil. Bukan trotoar pinggir jalan, di pinggir jalan. Di pinggir jalan bukan tempat jualan, pinggir jalan. Hah? Di pinggir jalan kan di kios dia jualan. Kok mana kios dia? Kau tengok pajak melati. Tengok pajak melati pinggir jalan tuh. Kau tengok pajak melati. Nah, pinggir jalan. Kau tengok di pajak melati tuh. Di tengok padang bulan. Di pinggir jalan dipasangnya itu. Kok enggak aja? Belum lagi asapnya lari ke jalan. Asapnya buat ke atas, jangan ke jalan. Tapi asapnya itu wangi sebenarnya, Blender. Wangi pala kau tuh wangi. Itulah kalian kan? Itulah kalian. Sok-sok merasa terjolimin. Babi, inilah kalian memprovokasi kalian. Menertibkan, dikatakan melarang. Jangan kau samakan menertibkan dengan melarang, beda. Enggak aja. Nggak bisa, inilah kalian mempecah namanya itu. Nggak boleh kayak gitu. Jangan dibawa diam terus kalian mencari keributan kalian. Ini karena puasa, hargailah kami yang berpuasa. Jadi wali kota itu menilainya, menilainya ketika kalian jual. Aku saja pun ketika melihat puasa gini, ketika melihat babi langsung mual loh. Langsung mual. Nggak mungkin nggak nampak rutin aku lewat, babi nampak congor, aduh, mual langsung, muntah jadinya. Muntah apa jadi? Batal puasa kan? Gara-gara apa? Kalian hargailah kami beribadah. Jangan nggak menghargai. Selama ini kan aman-aman sajanya kan? Aman-aman saja ya kan? Sebelum puasa ini aman-aman sajanya kan? Nggak ada permasalahan. Karena apa? Karena itu tadi, mual orang ketika lewat, aduh muntah. Anak-anak jadi alasan, aduh muntah. Tadi aku ngeliat babi, mak. Barusan muntah gue, mak, nggak enak, mak. Gara-gara ngeliat babi. Kau hargainlah orang puasa, bos. Jangan kayak gitu kalian. Sebelum puasa kan nggak ditertibkan. Ada tempatnya, ya tempatlah berjual. Bukan dilarang untuk jualan, nggak ada dilarang kalian jualan. Jualan tetap. Bukan ada pelarangan, tapi pada tempatnya. Di pasar itu jualan, jangan di pinggir jalan. Pinggir jalan pasang babi. Kadang-kadang awak melihat tuh, tadinya di pinggir jalan itu ada jual pop ice. Dia menjual es minuman. Yang jualan ini pakai hijab. Dia pakai jilbab. Terus kemudian tiba-tiba masuk buka di belakang dia di samping itu jual babi dari situ. Iya, kan kasihan yang berhijab ini, jadi mundur dia gara-gara itu. Bagaimana mungkin orang mau beli? Dia berhijab, sampingnya babi dipajang, congornya dipajang, dagingnya dipajang. Kok di pinggir jalan jualnya? Punya kesadaran kenapa, bos? Jangan memancing-mancing. Blender. Kenapa baru sekarang protes? Ratusan tahun dah orang itu jualan di situ loh. Protes. Sekarang tadi udah aku bilang kan, kalau sebelum oke, ini wali kotanya bagusnya kenapa? Ada yang mengatakan bahwasanya mual ketika melihat babi itu mual. Paham gak? Mual. Pertanyaan saya, mual loh. Baru wali kota yang ini kayak gitu. Mungkin ada laporan selama ini mual. Aku aja pun gini. Sebenarnya nggak gini. Loh, bagus wali kotanya. Bagus. Dia wali kotanya berarti dia menilai masyarakat. Nggak. Nah, inilah kau melihat agama kan, kadrun-kadrun nggak ada otak kan, memang pepecah kalian. Cari keributan kalian memang. Jadi ketika dia mau cari ributan kalian. B2 itu nggak diskriminasi, menurutmu nggak? Loh, kok surat edaran itu kan menertibkan. Tolong kau bedakan menertibkan. Kutanya sama kau. Sekarang kutanya sama kau. Kebenaran. Kau nggak mikirkan kami puasa? Nggak pikirkan? Mana toleransi kau? Mana penghargaan kau menghargai kami berpuasa? Nggak kau hargai? Kutanya kau dulu. Apakah kau nggak menghargai kami puasa? Woi, aku tanya kau dulu sekali lagi. Kebenaran, kau tinggal di sini. Kami menjalankan puasa 1 bulan. Adakah kau hargai kami? Ada? Oke. Apa bentuk penghargaannya?
misalnya kami nggak menawarkan kalian makan, kami diam aja. Oke. Lewat, ya kan? Oke, ku kasih tau sama kau ya. Ku kasih tau sama kau. Ketika ada pedagang babi menjual babi di pinggir jalan, kemudian aku yang lewat, yang tadinya nggak puasa, aku melihat babi itu biasa saja, ya. Waktu belum puasa. Nah, ketika di puasa ini, aku melihat babi itu mual loh. Dan ini bukan terjadi kepada aku sendiri. Banyak sebagian teman-teman. Kenapa kok nggak mual nengok babi? Kalau nggak puasa nggak mual. Kenapa? Ya karena ya beda lah. Mungkin karena pengaruh perut ya, nggak bisa jadi. Karena pengaruh perut kuat dia. Karena ada makanan di situ nggak mual. Tapi ketika aku melihat puasa ini mual, aku langsung muntah. Dan itu bukan terjadi kepada aku sendiri. Banyak bos, banyak. Nah ini menyebabkan apa? Batalnya kami puasa. Gara-gara melihat babi kalian jualan di situ. Gara-gara babi itu kami batal puasa. Artinya kalian nggak menghargai kami puasa. Gak usah lah kau pindah-pindah Blender. Masa kau salahkan orang kau yang batal puasa? Loh, sekarang aku tanya sama kau, beda menertibkan. Loh, memang itu faktanya kok. Maksudnya sekarang di situ gimana? Menertibkan dengan melarang sama nggak kau bilang? Ya coba menertibkan di situ maksudnya gimana itu? Coba kau. Ya menertibkan jangan berjualan sembarangan. Ya, ada tempatnya, ditertibkan. Berjualan lah, ada tempatnya di pasar. Dimanapun babi itu dijual, tetap dicari. Dimanapun babi itu dijual, berjualanlah pada tempatnya, bos. Paham? Ya. Oke. Maksudmu di tempatnya biasa jualan nggak boleh lagi kan? Kok di tempatnya? Di mana? Di pasar kan? Di pasar dia jualan kan? Di pasar, ada yang di rumah dia sendiri. Nah, itulah kan. Kalian jualan suka-suka hati. Di samping trotoar. Coba, di samping trotoar kalian jualan. Di depan rumahnya sendiri kalian jualan, kalian pajang-pajang. Aduh, gila kali kau, bah. Sekarang saya tanya, maksudnya itu menertibkan itu nggak boleh lagi jualan di situ kan? Iyalah, yang di pinggir jalan tuh nggak boleh lagi lah. Jangan situ lah jualan. Iya. Sementara apa? Di situ udah puluhan tahun. Di mana puluhan tahun? Di mana puluhan tahun? Di mana tempatnya itu? Coba kau tunjukkan puluhan tahun di mana. Nggak usah menipu kau. Di situ jualan ya. Di mana? Di mana puluhan tahun? Di mana puluhan tahun? Kalau jualnya di dalam rumah itu nggak urus, tapi di pinggir jalan dipajangkan. Kau tahu nggak dipajang melati itu? Di mana? Hah? Kau tahu nggak? Di jalan flamboyan itu baru jual. Udah di pinggir jalan baru dibuka, dipajangnya babi itu. Kau bilang puluhan tahun? Nggak usah kau menipu, bos. Belum lagi yang lain. Padang bulan tuh di pinggir jalan. Macam nggak tahu aja di Medan. Nggak aja kau. Kan memang daerahnya itu gimana? Loh, ada tempatnya di pasar pinggir. Kenapa kalian nggak mau diatur? Kenapa? Kan nggak mau diatur. Jadi puluhan tahun di situ jual. Lo nggak puluhan tahun puluhan di mana? Jualan mana yang puluhan tahun? Coba kau kasih tahu. Di mana di Medan? Aku tahu kali di mana. Di mana puluhan tahun jual? Di mana? Coba kau sebutkan. Kau usah menipu kau. Aku nak Medan. Padang bulan mana? Di mana puluhan tahun? Oke, di Padang Bulan, di depan itu sebelum jalan layang, oke? Sebelum masuk ke Simalingkar tuh kan, di situ di pinggir jalan dipajangnya, di pinggir jalan. Nggak usah kau menipu, di pinggir jalan dipasang. Memang udah puluhan tahun, tapi di pinggir jalan dipajangnya, bukan di dalam rumahnya, di pinggir jalan. Tahu kali aku di Padang Bulan, di Flamboyan, di Jalan Sakura, Pajak Melati. Pinggir jalan semuanya, bukan di dalam. Itu loh, nggak dilarang kalian jualan, nggak dilarang. Siapa yang melarang? Nggak ada larangan, cuman pada tempatnya. Hargailah kami yang berpuasa, bos. Janganlah begitu kalian. Sebulan ini kami berpuasa, aku saja begitu kami lewat mual loh. Gara-gara itu muntah aku. Jijik, karena apa? Dari segi kesehatan aku membayangkan congornya, makanan babi itu, tainya sendiri pun dimakannya, kencingnya sendiri dimakannya. Makanan-makanan busuk dimakannya. Iya, tapi kan coba ginilah. Kan Blender, bukan kau ya kan? Kami yang makan itu tuh. Kau masalah kau yang makan enggak? Kau kan tadi masalah jualan itu bau, jorok, jijik. Kalau kalian memang nggak ada otak. Kalau kami nggak ada otak kalian. Kenapa? Di mana otak kalian? Yesus melarang makan babi, kalian makan babi. Coba tunjukkan di mana Yesus melarang. Di imamat itu apa? Imamat bukan Yesus itu. Ya imamat itu kitab siapa? Imamat itu perjanjian lama. Kitab siapa itu? Kitab Yahudi itu kan imamat.
Jadi perjanjian lama nggak kau ikutin? Kami ikut perjanjian baru. Perjanjian Oh, perjanjian baru. Berarti di perjanjian lama, berarti Yesus ada sejak zaman abad pertama ya? Berarti Tuhan kalian ada di abad pertama ya? Tapi keberadaan Yesus sebagai firman Aduh, berarti ya berarti Tuhan kalian ada sejak di abad pertama. Udah itu aja poinnya. Iya, Tuhan Ya udah. ada di abad ke-7 kan gitu. Mana buktinya? Mana buktinya? Apa mana Bu? Sebelum abad pertama, sebelum abad pertama adanya Nabi Musa. Coba kau buktikan kalau Tuhan kami di abad ke-7, oke? Coba kau buktikan Nabi Musa itu beragama Yahudi ataupun Kristen. Silakan buktikan. Silakan buktikan. Kalau kau mengatakan abad pertama, abad ke-7 Allah kami datang. Sebelum adanya Yesus, Nabi Muhammad, ada para nabi. Buktikan Nabi Musa dan nabi-nabi itu menuhankan Tuhan Kristen ataupun Tuhannya Yahudi. Buktikan. Kalau aku dalil, aku buktikan ya. Nabi Musa di surah 84. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkaltu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah, bertawakallah hanya kepadanya apabila kamu benar-benar orang-orang muslim. Tuh, Nabi Musa muslim. Mau mana Nabi Musa itu Kristen, menuhankan Tuhan Kristen dan Tuhan Yahudi. Kalau kau bilang kami datang di abad Musa ke-7. itu Islam. Musa Dalil kau mana? Dalil kau mana? beragama Dalil. Islam betul. Musa yang ada Dalil, dalam Al-Quran. dalil kau. Jangan kau mengintervensi dataku sebelum kau sebutkan datamu. Silakan. Kau tadi mengatakan kan? Kau tadi mengatakan kami datang di abad ke-7 Allah kami. Buktikan. Ya, tadi udah kusebutkan kalau Musa itu Muslim. Nabi Sulaiman ala ta'lu alaihi wa tuni muslimin. Janganlah kau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. An-Naml 31. Nabi Lut juga Muslim. Kami tidak mendapati di dalamnya kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim. Al-Jari 36. Apalagi Nabi Nuh juga Muslim. Mana? Nabi Nuh juga Muslim. Muslim. Yang mana? Quran. Yang di dalam Yang mana? Al-Quran semuanya Muslim. Sebentar, Ya udah. kau dengarkan aku ngomong. Yang di dalam Al-Quran semuanya Muslim. Jadi yang di dalam Biblos itu ada yang bertuhankan YHWH. Kalau di dalam Al-Quran itu bertuhankan Allah. Jadi Musa dengan Mose itu beda. Gitu loh. Oke, sekarang tunjukkan dalilnya. Kalau dia beragama Yahudi, beragama Kristen. Aku tadi sudah membuktikan dalil ya. Tolong buktikan dia mengaku agama Yahudi. Tolong buktikan Musa itu mengaku agamanya Kristen. Aku sudah sebutkan dalil tadi ya. Mereka mengaku orang-orang Muslim. Nabi Nuh juga di surah Yunus 72 dikatakan Muslim. Fa in tawalaitum fama sa'altukum min ajri in ajriya ila Allahi wa umirtu an akuna minal muslimin. Jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun. Imbalanku tidak lain hanya dari Allah, dan aku diperintah agar aku masuk ke dalam golongan orang-orang Muslim. Muslim nih semua nih. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Lut, Muslim semua. Iya. Paham kau kan? Berarti menuhankan Allah. Nah sekarang mana data kau mengatakan Musa semua nabi itu beragama Kristen ataupun Yahudi? Silakan. Jangan kau intervensi dataku sebelum kau sebutkan datamu. Jangan. Iya, Jangan kau intervensi. Silakan. Ya saya akui Tuhan-Tuhannya Musa, Lut, yang ada dalam Al-Quran adalah Tuhannya Allah. Tuhannya Allah kan begitu. Tapi Allah itu kan adanya memang di abad ke-7. Gak usah kau, ini Musa ini sebelum adanya abad ke-7. Nabi-nabi ini sebelum adanya abad ke-7. Nabi Nuh semua Muslim. Sekarang mana buktinya nabi-nabi kalian itu beragama Kristen atau Yahudi? Buktikan dulu data kau. Jangan kau mengintervensi dataku sebelum kau sebut datamu. Paham kau sampai sini? Kalau kau tidak bisa menunjukkan data, berarti benar. Boleh kau mengklaim, oke. Kristen mengklaim memiliki Musa yang datangnya dari Tuhan Kristen. Yahudi boleh mengklaim memiliki Musa yang datangnya dari Tuhan Yahudi. Islam juga boleh mengklaim. Kan begitu? Ini tiga oknum berbeda tapi satu orang yang sama. Nah sekarang kalau mengklaim boleh, tapi aku sudah menunjukkan bukti. Bukan hanya sebarang klaim, bukti bahwasanya nabi-nabi itu beragama Muslim. Sekarang tolong kau buktikan.
Nabi kau tuh menuhankan beragama Kristen, beragama Yahudi. Silakan. Kalau kau tidak bisa menunjukkan dalil, selesai sudah. Jangan kontroversi. Berarti benar. Nabi-nabi itu sebelumnya datangnya dari Tuhannya Islam. Sudah selesai. Jadi kalian angan-angan. Ya. Coba kau buktikan. Kau buktikan dulu. Buktikan dulu. Kalau Tuhannya Musa di dalam perjanjian lama, Mose ya, itu adalah YHWH. Kau bantah dataku. Kalau dia di sini ada klaim. Di sini kami mengklaim nih kami. Kami mengklaim ini. Woi, Nabi Musa itu Muslim, mengklaim. Dia membawa Taurat. Iya, Taurat itu datangnya dari kalian, mengklaim. Tapi aku membuktikan. Nah, tolong kau tunjukkan data kau biar terbantah dataku ini. Biar salah dataku ini, buktikan dulu. Saya nggak mau bantah data kamu itu. Ya udah, kalau nggak bantah, kalau tidak bantah selesai sudah. Berarti nabi-nabi itu datangnya dari Tuhannya Islam. Tidak bisa kau bilang Tuhan kami abad ke-7. Karena sebelum abad ke-7 tuh nabi-nabi menuhankan Allah. Paham kau? Jadi kau jangan klaim. Kayak buktikan. Ya. Nah, masalah Taurat, buktikan datangnya dari Tuhan kalian. Buktikan. Mayudi. Makanya kalian semua itu hanya berangan-angan. Di surah Al-Baqarah jawaban, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba ila amaniya wa inhum ila yajunnun. Dan diantara mereka siapa? Kalian lah. Ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Tuh angan-angan kalian tentang Taurat, perasaan ini itu Allah katakan. Nggak ada, karena Taurat bukan milik kalian. Bukan milik kalian. Kami ini nggak mengenal Taurat. Kau tahu? Kami nggak tahu yang namanya Taurat. Kami cuma mengenal Torah. Karena Torah itu kan artinya hukum. Kalau Taurat kami nggak tahu apa arti Taurat. Taurat itu apa? Torah itu apa? Torah itu apa? Aku tanya dulu. Apa Torah itu? Artinya hukum. Torah bentuknya apa? Bentuknya apa? Berbentuk apa? Ya tulisan lah. Jadi apa? Berbentuk apa? Ya berbentuk kitab. Jadi kok nggak tahu kau bilang? Ya Torah yang kami tahu. Taurat kami nggak tahu apa arti Torah. Torah. Memang ulangan 31 nomor 26. Ambillah kitab Taurat ini. Kitab Taurat ini. Bukan Taurat ini. Ini Taurat. Siapa? Ini Taurat tertulis. Ini Taurat tertulis. Ya sebentar. Karena Torah itu bahasa Ibrani. Oke, siapa yang membawa Torah? Siapa yang membawa Torah itu? Torah Musa. Siapa yang bawanya? Mose. Hah? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tuliskanlah segala sesuatunya, kata Tuhan kepada Mose. Mana dalilnya? Kan saya sudah sebutkan. Wa ataina Musa kitab wa ja'alnahu dari Bani Israel, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel. Weh, langsung legitimasi. Kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa. Mana dalilnya kitab itu diberikan kepada Musa? Mana? Sebenarnya kau ini aneh. Seharusnya yang kau pertanyakan. Mana dalil data? Jangan kau mengatakan kalau kau tidak menunjukkan data. Kebenaran. Aku nggak mau bicara. Kalau kau tidak bisa membantah dataku, jangan pernah kau lagi menyebut kami Allah abad ke-7. Jangan ya. Jangan. Saya temukan faktanya begini. Mana? Ya ini udah kusebutkan data tadi. Udah kusebutkan data. Para nabi menyembah Allah. Udah datanya. Nabi Nuh semua nabi. Dan itu sebelum ada kabar. Dan para nabi itu, para nabi itu sebelum ada di abad ke-7, ya, udah ada. Jadi jangan kau sebut lagi ke situ. Iya. Mana data kau? Nabi Musa. Data kau mana? Buktikan dulu, Jangan congor lah. Jangan kau mengklaim, jangan kau mengklaim sekali lagi ya. Tolong jangan kau mengintervensi dataku sebelum kau sebutkan data kau. Datanya para nabi itu beragama Kristen. Kristen itu bukan agama, bro. Kau salah paham. Mana datanya? Mana datanya? Kau bantah. Ini kami di sini masih mengklaim ya, kurang masih mengklaim Nabi Musa itu Muslim. Coba tolong kau cari bantahannya. Tolong kau bantah data kami ini. Kalau dia itu bukan Muslim, silakan. Ya orang Musa kita pun berbeda, Blender. Kau mana? Orang Arab. Oh, jadi ku tanya sama kau ya. Jadi ada Musa nih, dua orang Musa berbeda.
Ya, Hah? ada orang Arab, Berbeda orangnya? ada orang Aku orang tanya, Israel, ada orang Arab. berbeda orangnya, Musanya berbeda? Iya. Ya coba buktikan Musa kau itu datang dari mana? Oke, Musa kami itu berbahasa Ibrani. Kita lihat kitab teks aslinya berbahasa. Mana dalilnya Musa kau itu? Itu Musamu berbahasa Arab, betul nggak? Ya mana dalilnya Musa kau menuhankan? Mana dalilnya Musa kau menuhankan siapa tadi? Yahweh. Ya. Iya. Hah? Ya udah, berarti Yahweh Tuhan kau, bukan Yesus. Selesai. Hah? Berarti Yahweh Tuhan kau. Yesus itu artinya, sebentar. Apa? Yesus itu artinya keselamatan dari YHWH. Apa keselamatan? Yang pasti-pastilah. Musa ini siapa Tuhannya? Keselamatan dari YHWH artinya Siapa Tuhan Musa? Mana datanya? keselamatan dari YHWH. Mana datanya? Mana datanya menuhankan Yahweh? Ya di Alkitab lah. Mana? Tunjukkan. Blender. Kalau kayak gitu nggak usah lagi lah konon. Nggak usah. Kau kalau pakai data untuk apa? Pakai congor untuk apa kau? Mana datanya? Itu data yang bersifat umum loh. Datanya mana? Nggak bersifat umum. Datanya mau siapa? Aku mau tahu Tuhannya siapa. Ya sebentar, aku ambil handphoneku yang satu lagi ya, biar aku tunjukkan samamu. Mengklaim aja kau. Jangan kau mengklaim data kami. Buktikan dulu data kau. Bisa pula 3 orang Musa yang berbeda. Semuanya masing-masing datang diutus untuk Bani Israel. Sekarang kita buktikan. Ini satu orang yang sama. Semua masing-masing mengklaim, wow, Musa datangnya dari Tuhan kami. Semua mengklaim, boleh. Tapi dalil bos, bantah dalil kami nih. Buktikan dia, kalau dia bukan Muslim, buktikan. Para nabi itu bukan Muslim. Kau bilang abad ke-7, semua para nabi udah ada legitimasinya jelas. Langsung pengakuan Nabi Musa, aku Muslim. Mana dia mengatakan aku nih Kristen, aku nih Yahudi. Jangan bicara suku, Kalau bicara suku, apakah yang dikatakan Batak dominan Kristen tidak boleh menyembah Allah? Boleh kan? Itu aja. Jangan bicara congor. Parah sebenarnya Blender. Kalau diskusi itu maunya pakai sedikit pikiranmu. Gak usah kau jadiin aku masalah pikiran. Iya, kau pasanglah sedikit pemikiranmu. Gak usah kau ajarkan aku masalah pikiran. Ya jadi kewajaran kau masalah apa? Ya kalau masalah pikiran, aku punya akal. Kalau aku nggak punya akal, aku Kristen. Kalau aku nggak ada akal, aku Kristen. Kalau kau punya akal, kalau kau punya akal, kau pasti tidak membantah. Kalau aku tidak punya akal, aku pasti Kristen. Karena orang Kristen orang tidak berakal. Paham kok? Iyalah. Aduh. Ya iyalah. Aku lihat beberapa orang penemu yang berasal dari Kristen. Nggak usah kau kalau berbicara dunia. Oten, coba kau hitung 8 tambah sekarang macam sempoa dia ngapa? Cepat kali. Begitu bicara, di mana Yesus mengatakan Tuhan? Macet. Macet. 13 ya. Alah, capek. Aku adalah guru dan Tuhan. Aduh, capek. Kau punya akal? Kau punya akal? Kalau aku nggak punya akal. Originalnya apa? Originalnya apa itu? Original. Theos apa Kurios? Originalnya Theos apa Kurios? Kurios. Terus kenapa? Kurios itu artinya apa? Kurios bisa Tuhan. Bisa juga. Bisa Tuhan. Kurios. Kau mengatakan Tuhan dan Tuhan sama. Kurios itu bisa diartikan. Kau mengatakan Tuhan dan Tuhan sama. Pertanyaan aku, kau mengatakan Tuhan dan Tuhan sama? Oke. Kalau Tuhan dari segala Tuhan itu sama dengan Kurios. Aku bertanya Tuhan dengan Tuhan karena Kurios itu Tuhan. Kurios itu Tuhan bukan God. Ingat ya. Kurios kalau Kurios itu Theos God Tuhan. Kurios Tuhan. Kurios itu bukan Tuhan. Kurios itu di atas Tuhan. Kurios sir Tuhan. Segala Tuhan gitu loh. Udah, Tuhan dan Tuhan sama tidak? Pertanyaan aku. Ya Tuhan dan Tuhan berbeda dong. Ya udah, jangan kau samakan ya.
Jangan usah makan. Diganti. Koreos itu bukan Jangan kau samankan. Originalnya tuan. Ya, tuan dari Gak mau aku. Gak ada tuan dari negara tuan. Tuan beda dia. Tuan sama tuan beda. Jangan kusamakan. Kurios itu. Jangan bodoh. Pakai sedikit pemikiran. Gak ada. Udah kupake. Gak ada akalmu. Allah Tuan dengan tuan berbeda. aturannya sebentar Blender. Aturannya kau tanya kenapa? Gak usah kau bicara. Gak usah. Mana gak usah. Kau tadi aku bilang abad ke-7. Hei, Yesus kau di abad 13. Tahu kau? Yesus kau di abad ke-13. Siapa kau? 13. Yesus kau. Ya iyalah. Ya udah. Kau mengatakan gitu kan? Aku juga terserah. Nah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rumah Bapak. Rumah Bapak. Cari emosi aja kau, Ten. Inilah kesempatan iblis kalian. Itulah kau, Ten. Ajal kita nggak ada yang tahu kan? Ajal nggak ada yang tahu. Itu ajalmu lo udah. Cuman lagi ajalmu. Dari tadi mengatakan Allah abad ke-7, abad ke-7. Itu cari emosi namanya. Kau sudah menyimpulkan abad ke-7, abad ke-7. Kau udah menyimpulkan namanya itu. Udah masuk ke delik penghujatan, ya. Cuman kita nggak mau ribut. Tadi sudah kubuktikan data, berarti kau tidak menerima dataku. Jangan kau mengintervensi data orang sebelum kau tunjukkan datamu, ya kan? Gitu dulu. Tadi sudah kubuktikan bahwasanya para nabi itu sebelum ada di abad ke-7. Kalau berbicara ke abad ke-7, jangan kita bicara yang awal dan akhir dulu. Jangan dulu. Itu saja kau sudah salah. Di zaman Musa, Musa menyembah Allah. Musa di abad keberapa? Ya, itu Musa di abad keberapa? Nabi Nuh juga menyembah Allah. Nabi Nuh di abad keberapa? Masih juga kau mengatakan di abad ke-7. Sedangkan kau tidak bisa menunjukkan data, tidak bisa mencari bantahan data kami. Data kau saja pun belum kau sebutkan. Sudah pula kau mengintervensi data orang. Buktikan dulu data kau. Kau tidak sebut data tapi kau mengintervensi data orang. Kepala bapak kau itu cari masalah kau namanya. Tunjukkan dulu dalil kau, baru kita bahas. Kalau kau tidak punya dalil, mengintervensi data orang. Nggak gitu caranya. Tunjukkan dalil kau. Mana? Wow, di sini nggak mungkin. Ini satu orang yang sama. Apakah 3 orang berbeda musanya atau 1 orang yang sama? 1 orang yang sama tetapi berbeda cerita. Masing-masing semua mengklaim. Oh, Yahudi juga mengklaim Nabi Musa itu datangnya dari Tuhan Yahudi. Kristen juga mengklaim. Semua mengklaim. Boleh mengklaim boleh. Oh, itu Musa datang dari Tuhan Kristen. Islam juga boleh mengklaim, tapi bukti dong. Bukti. Jangan hanya mengklaim saja, buktikan. Ayo. Buktikan kalau Musa itu datang dari Tuhannya Kristen. Kalau nggak ada buktinya, Yahudi juga nggak ada buktinya. Makanya, ayo kita diskusi. Yahudi, Kristen, Islam, ayo diskusi yuk. Berani nggak? Kita buktikan yuk. Para nabi nih yuk. Datangnya dari Tuhan siapa? Mana legitimasinya? Mencret, kupastikan mencret lu itu. Berani kita. Debat akbar, diskusi akbar terbuka pun berani kita. Diskusi akbar terbuka. Ayo, Islam, Yahudi, Kristen. Buktikan yuk, berani. Baik data. Mencret lah kalau itu tidur. Mana buktinya? Nabi Musa, nabi-nabi itu datangnya dari Tuhannya Yahudi, Tuhannya Kristen. Mana? Berdasarkan kitab masing-masing. Jangan berdasarkan sejarah. Punya kitab kan? Pede dengan kitabnya yuk. Pede gitu loh. Ayo. Diskusi akbar yuk. Buktikan yuk kebenaran yuk. Diskusi akbar ya. Pede dengan kitab masing-masing. Buktikan berdasarkan kitab masing-masing. Yahudi punya kitab. Kristen punya kitab. Kami punya kitab. Ayo buktikan. Nabi Musa itu menyembah siapa? Mencret lah kalian. Kalau Kristen Tuhannya YHWH. Yesus apa YHWH Tuhannya? Kan botol kali. Tendensi kebencian aja.
Oh, Enjo. Live terus bang ya, live terus. Iya, ini harusnya nggak live. Gimana? Udah apa? Udah ada apa? Berpikir dapatkan kebenaran, udah dapat? Belum? Ada perubahan kira-kira? Ada apa namanya? Ada perubahan, ada pemikiran-pemikiran lain tentang ini. Ini Jumat berkah. Kalau Jumat berkah, ketika Anda sudah dapatkan, kalau mau bersadat di sini bersadat. Langsung tuntun sama Ustaz Alim. Kalau sudah yang mengganjal itu sudah lega, ya kan, di Islam sudah nyata, udah. Jangan menggantung, karena menggantung tuh gini loh. Ketika di iman kita sudah ragu, di sana jadi maju mundur, karena kita kematian kita nggak ada yang tahu. Ya, kematian kita nggak ada yang tahu. Kapan pun bisa mati, ya kan? Ambil keputusan. Kalau sudah dapat kebenaran tuh segera ambil keputusan, tentukan gitu loh, biar benar-benar kelegaan plong itu didapat. Karena ketika bersahadat ada ya, banyak orang-orang bersahadat tuh kelegaan jiwa dan hati yang tidak bisa diungkapkan kata-kata. Ketika bersahadat lega plong rasanya, lepas semuanya, itulah dia. Karena Allah katakan orang-orang kafir itu orang-orang yang telah ditutup oleh Allah mata hati pendengaran dia. Ketika bersahadat maka kembali fitrahnya akan dibuka itu. Yang tadi yang ditutup dibuka Allah lagi. Kan kelegaan. Itu dia. Ini Jumat berkah, Jumat baik. Mudah-mudahan ya di Jumat berkah ini menjadi istiqomah, dan kita mendoakan semoga untuk Enjo keluarganya terselamatkan. Karena apa ya? Islam itu sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita melakukan sholat, maka tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Puasa, manfaat puasa ini untuk apa ya? Untuk mengontrol diri kita, hawa nafsu, pengendalian diri terhadap hawa nafsu. Itu loh selama 1 bulan. Dan kemudian Allah juga memberikan hari Lebaran itu hari saling bermaaf-maafan. Karena Allah tidak mengintervensi ketika kita sama-sama saling menyakiti sama manusia. Inilah kesempatan. Tapi mau tak mau, Anda pasti menerima. Pasti menerima. Karena itulah momennya. Mau tak mau, pasti menerima. Nggak mungkin diusir. Nggak mungkin diusir. Mau sejahat, sesakit-sakitnya pun hati ketika kita datang ke rumah. Assalamualaikum Enjo, aku minta maaf Enjo. Aduh, pasti. Karena itulah momen-momennya untuk saling bermaafan. Allah berikan hari dan peluangnya. Kalau seandainya tidak ada Lebaran, sulit manusia untuk meminta maaf dan saling memaafkan. Agar nanti di akhirat bersih. Tidak ada kesalahan, tidak ada saling menyakiti sama manusia. Itulah dia. Kasihilah sesama manusia itu. Coba Natal, ada nggak hari bermaafan? Coba saya tanyain dulu. Aku tahu kali dulu. Antara mama dan anak berantem, Natal nggak mau datang itu. Nggak mau datang, bertahan loh. Ya kan? Benar nggak? Misalkan keluarga ada yang berantem, saudara. Ketika hari Natal mau nggak datang? Bertahan itu. Benar nggak Enjo? Benar nggak kira-kira? Internal Kristen. Enjo? Iya bang, gitu benar bang, betul bang. Betul kan? Iya. Nah itu. Nggak ada saling bermaafan. Mau berantem, nggak cakapan. Nggak datang itu Natalan tuh. Nggak datang. Katanya jangan kasih. Nah kalau Lebaran ini, inilah kesempatannya. Karena Allah berikan momen-momen itu. Minal aijin wal faijin. Ini momennya. Kalau bukan hari Lebaran, gengsi kita tinggi, ego kita tinggi. Itulah Allah Maha tahu dengan apa yang dia ciptakan. Kuciptakan manusia memiliki ego yang tinggi. Sifat kerasnya, sifat keakuannya. Sulit dia minta maaf. Makanya momen Lebaran itulah diciptakan untuk saling bermaafan. Mau sesakit hati apapun, kalau kita datang ke rumah, Assalamualaikum, mau bilang kan, musuh aku, nggak mungkin berantem, nggak, pasti diterima, pasti. Tapi kalau nggak Lebaran, kita mau, minta maaf ya, wah berat, nggak mau, pasti berat. Kalau nggak Lebaran ya, hari biasa, tahu kali kita, udah tahu, walaupun kita datang, aku minta maaf ya, berat itu, egonya tinggi manusia. Kau udah salah, nggak terima aku, sakit hati aku. Nah, karena puas Lebaran ini, mau tak mau, sesakit apapun, saudara apapun, tetap menerima. Minal izin ya, aku minta maaf ya teman. Wah, merangkul lagi, makan lontong sama-sama ketawa. Nah, itulah dia. Itu momen Lebaran tuh, karena Tuhan Maha tahu dengan apa yang diciptakannya. Amin Jo kan? Nah itulah.
Itulah dia dari segi manusia. Makanya ini momen-momen yang tepat, Ramadan, Lebaran. Semoga Enjo mendapatkan hidayah ya. Karena kita nggak bisa menjelaskan. Bang. Oke. Jadi Bang, kenapa kalau di Islam Jumat Bang kan? Kalau di Kristen Minggu. Sementara kuduskanlah hari Sabat gitu Bang kan? Kudus Sabat, itulah Jadi masalah. Beda semua Bang berarti ya? Bukan beda, penggenapannya. Karena kan di situ kan masalah hari Sabat. Nah, kuduskanlah hari Sabat. Itu kan belum digenapin. Yang di dalam hukum Taurat itu belum digenapin. Penggenapan itu penyempurnaan, gitu ya kan? Disempurnakan, hukum itu disempurnakan. Oke? Nah, contoh, kuduskan hari Sabat. Bagaimana selanjutnya? Nggak tahu. Penggenapannya di Al-Jumu'ah ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Itu penggenapannya di hari Jumat. Makanya hukum Taurat itu ya penyempurna. Contoh, Yesus mengatakan jangan membunuh. Seandainya ada orang yang membunuh, ada pelaku pembunuhan, apa yang harus dilakukan? Coba, murid ini bertanya nih. Seandainya ada pelaku pembunuhan, itu kan hanya perintah aja jangan membunuh. Tahu-tahu tiba-tiba ada orang yang membunuh. Terus apa yang dilakukan terhadap pembunuh tersebut? Ada nggak? Yesus memberitahu lagi tentang itu. Kan bingung kan? Coba. Jangan berzina. Jangan mencuri. Terus ketika ada orang yang mencuri, apa yang dilakukan? Ada nggak penjelasan tentang bagaimana mencuri? Ada. Hormati kedua orang tua. Ada. Makanya penggenapannya itu semua di Al-Quran. Menggenapi yang dikatakan tadi akan datang penolong seorang bapak. Tolong, Nabi Muhammad menggenapin. Nabi Muhammad menggenapin hukum Taurat. Jangan mempersekutukan Tuhan di An-Nisa 115. Kuduskan hari Sabat, Al-Jumu'ah 9. Hormati kedua orang tua, Al-Isra 23. Jangan membunuh, An-Nisa 93. Jangan berzina, An-Nur ayat 2. Apabila orang berzina, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepadanya. Jangan membunuh, An-Nisa 93. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Hormati kedua orang tuamu. Bagaimana cara menghormatin? Apabila keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Nih. Dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jangan mencuri, Al-Maidah 38. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan. Lagi, jangan menghina orang lain, An-Nisa ayat 2. Jangan bersumpah palsu, An-Nahl 91. Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, janganlah kamu melanggar sumpah. Itu pengenapannya. Karena di situ jelas kan. Coba yang paling mendasar ini ya, ajaran hormati kedua orang tua. Coba, bagaimana Islam itu menghormati orang tua? Kenapa? Yang melahirkan, yang mengandung orang tua. Dan Anda nanti bakal menjadi orang tua. Ingat ya, Anda bakal menjadi orang tua. Bagaimana rasanya ketika kita anak kita melawan kita, ketika anak melawan kita, ketika anak durhaka kepada kita? Bagaimana rasa orang tua tuh? Kita yang mengandung, kita mati-matian sebagai seorang bapak, mencari makan untuk anak, pagi siang malam memberi makan anak. Tahu-tahu sudah besar kita dilawannya. Sakit hati nggak? Coba dari segitu ya, dari ajaran nih ya, bagaimana perasaan kita sebagai orang tua, istri kita yang mengandung membesarkan 9 bulan, bayi kita jaga, kurang tidur kita besarkan anak yang dikandung, kita cari makan pagi siang malam mencari makan untuk anak. Begitu sudah besar dilawannya kita, sakit hati nggak? Nah, Islam itu justru mengatakan hormati kedua orang tuamu. Jangan, bahkan tidak boleh mengatakan ah, begitu loh. Ketika orang tua, Blender, kopi ke sana dulu nih. Ah, nggak mau lah, nggak boleh. Sampai sebegitunya lah. Blender, pi kok ke sana dulu. Ah, nggak. Nah, itu nggak boleh.
Sampai sebegitunya. Bahkan berkatalah yang baik-baik kepada mereka. Lembut, baik. Begitulah hormatnya terhadap orang tua. Ajaran Islam. Bagaimana dengan Kristen? Lukas 14 nomor 26. Jikalau kau datang kepadaku tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, bahkan diri sendiri, kau bukan murid Yesus. Tuh. Berbeda kan? Hah? Saya tanya dulu Anda. Berbeda nggak kira-kira? Coba jawab dulu. Berbeda nggak kira-kira? Iya, berbeda bang. Berbeda kan? Berbeda kan? Satu ajaran kebencian, satu hormati kedua orang tua. Dari sini aja. Coba sangat berbenci. Jikalau kau datang kepada, perhatikan, jikalau kau datang kepadaku tidak membenci bapakmu, ibumu, keluargamu, harus membenci. Jauhlah Islam menghormati kedua orang tua. Nah, Anda rasakan sendiri bagaimana perasaan Anda ketika anak melawan orang tua. Sakitlah. Selamat pagi, sih. Blender. Lagi. Ya. Tadi katamu ini ya, saya nanggapin dikit boleh? Ya, selamat pagi semua. Iya, bagaimana dengan Muhammad berkata bapaknya di neraka dan bahkan Muhammad mau mendoakan mamanya dibolehkan sama Allah. Bagaimana itu Blender? Mana data kau? Oke, kita buka. Jadi bagaimana perasaan orang tua kau anaknya berkata bahwa bapaknya di neraka? Kau sabar ya, kau sabar dulu ya. Ustaz Ali, monitor Ustaz. Ustaz Tata. Monitor. Blender. Tunggu dulu, aku bukan aku. Ustaz, monitor. Ya aku bisa menjawab. Enggak apa-apa, enggak takut aku, enggak takut. Kau kecil kali jawaban kau itu, kau takut aku. Ya silakan. Ya udah, kenapa? Bahkan Abi Tholib di neraka kata Muhammad. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Oke, coba kamu mau buka Sahih Muslim 302, baca dari situ. Yang kencang. Yang kencang. Enggak bisa aku satu device. Kok satu device? Masa debat kok kayak gini? Satu device. Oke, saya buka ya Sahih Muslim 302 ya. Ya, coba gedein. Ya, kita cuma membaca saja ya teman-teman Islam. Nah, coba gedein Sahih Muslim 302 ya, Sahih Muslim 302 ya. Baca. Di sini dikatakan begini, saya bacain. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Selamat dari Sabit dari Anas bahwa seorang laki-laki bertanya, wahai Jijik aku cara baca kau, toko. Kalau mau baca biasa saja bos. Kami menghargai kitab kau. Kami sangat menghargai kitab kau. Ketika aku membaca begitu-gitu cemana? Dengarlah, orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Hei, Lukas, apa bilang kau datang padaku, tidak mencintaimu. Janganlah kau membenci. Kayak gitu cemana coba? Coba, kau hargai kitab orang agar kau bisa dihargai. Ketika aku membaca dalil kau seperti itu, enggak kau? Apabila kau datang kepadaku tidak membenci bapakmu, ibumu, maka bagus-bagus kau, bagus-bagus ya. Aku di sini puasa, nggak usah apa namanya mau cari celah kau menghujat, nggak usah ya. Kalau situ udah capek kali jawab, kau mau menghujat kau baca. Aku bacakan dalil kau nanti kepala bapak kau tuh. Baluta kau. Boleh makan babi kau. Hormati kitab orang. Kalau kau mau dihormati, hormati kitab orang bos. Jangan kau kitab orang hormatin. Semua pertanyaan-pertanyaan kalian itu ya. Semua pertanyaan-pertanyaan kami semua berbicara dalil. Bukan berbicara karang-karang, nggak ada. Ya, silakan lagi Injo. Nah, itulah ya. Menghujat ya. Nggak boleh menghujat. Itulah. Menghujat.
Kita kan berbicara data dari tadi. Kalau untuk menghujat untuk apa? Mana ajaran kasih kalian? Iya, itu makanya kontradiksi sebenarnya. Kristen ini bang kan kalau dipikir-pikir kan. Nah itulah. Kita harus Kasih kan yang kayak gitu. mana ajaran kasih, nggak ada kan? Internal Kristen nggak ada ajaran kasih kan? Ya kan? Iya, nggak ada. Sesama saudara saling ribut, benar nggak? Saling iri-irian, berantem. Yang bapak udah sama idah berantem lah tuh, aduh, tahu kali lah. Ya kan? Acara Natal bukannya ini, benar nggak? Iya betul bang. Nggak ada ajaran kasih, tapi faktanya ya biasalah framing, makanya ajaran apa? Ajaran fitnah. Ya lah gitu, ajaran kasih. Masuk akal nggak kira-kira yang namanya Tuhan itu kasih? Masa menumbalkan anaknya untuk dimatikan, ya kan? Hah? Menumbalkan anak. Nah, masuk akal nggak itu? Jadi kira-kira gimana? Apa lagi kira-kira yang mengganjal? Nih. Apa lagi kira-kira mengganjal? Nanti framing out ini, wah ini, wah nggak bisa menjawab, malas aku menjawab waktu bolak-balik, bang. Ada berbagai pendapat pandangan ulama di dalam ulama ulama Imam Al-Suyuti sama Syekh Ibrahim. Ada pendapat Imam Al-Suyuti, Syekh Ibrahim, Al-Bajuri dan banyak ulama-ulama besar lainnya meyakinin orang tua Nabi selamat dan beriman. Banyak mengatakan, dan ada juga mengatakan larangan, merendahkan. Banyak ulama melarang keras menyebut orang tua Nabi masuk neraka karena hal tersebut menyakitin Nabi Muhammad Rasulullah. Ada juga penafsiran ayah kata abi di situ. Ada di situ kata abi ya. Di originalnya ya. Abi itu dalam hadis ditafsirkan sebagai paman. Paman. Ya. Ada juga dikatakan paman. Aku udah ketiduran Bang Blender. Cek. Ya. Halo. Ya. Sakti. Masih ada Oten kah? Nggak ada. Wah, masih kepas aja dari tadi. Belum. Tadi ketiduran aku di kursi. Ketiduran tadi aku panggil dari Ustaz. Ketiduran. Tidur aku. Oh tadi ada Oten diturunkan. Udah mentang. Malas aku tadi. Ada dia diturunkan. Assalamualaikum Ustaz Blender sama Alif. Ustaz Alif. Masih ada Oten. Tadi ada naik Ustaz aku panggil tadi. Ustaz. Nggak nyaut. Aku malas diskusi sama dia. Tadi ada. Tadi aku minta naik karena tertarik masalah sunat tadi, Ustaz Blender. Alah, jangan Ustaz aku Bang ah. Ya, agak Bang Blender. Ya, jadi terlepas ini kalau menurut aku ya terlepas dari dalil-dalil, kita secara logika aja bicara ya. Babi punya nonot, manusia punya nonot. Bedanya babi dengan manusia yaitu manusia disunat, kalau babi enggak, itu aja. Sama binatang. Babi binatang nonotnya enggak dipotong. Jadi itulah secara logika aja. Terlepas dari dalil-dalil. Oke, cuma itu aja biar Putra ngerti. Ya, Oke, Blender, Ustaz Alif izin turun ya. Yuk Bang, yuk. Oke, siap.
Jam berapa ini? Yuk, masih ada ini nggak Oten yang diskusi? Ya sampai jam 8 lah kita, aku setengah jam. Yuk gas lah. Iya, iya. Sarapan? Sarapan Dex diskusi Pegur. ya maksudnya? Atau Dex tanya Pegur. boleh lah. Dex Pegur monitor. Dex Pegur. Dengs, Dengs. 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 Jadi ada loh. Gimana siapa tadi? Kenjo tadi turun dia? Kita tidak bisa membedakan yang mana Tuhan, yang mana manusia. The Di sini better. pemahamannya, brother. The better. Tuhan menciptakan, menginginkan manusia. Mana tadi siapa tadi ya? Kok turun dia? Si Enjo. Mana tadi si Enjo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Waalaikumsalam. Menjar, total Wah. Nah, ini mau debat nih dia nih ke sini. Ah, ini baru masuk nih. Itu sudah ada Ustadz Alif itu. Menjawab pertanyaan Oteng tadi. Boleh barangkali Ustadz Alif. Oh iya, Ustaz Alif, tadi menjalan neraka. Apa itu? Jadi, Mereka mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Oh, kebiasaan dari Oten. Itu ya, inna abi wa abaka finnar itu ya. Iya. Iya, artinya salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Iya. di mana Aina abi, kaki ayah? Ya. di mana ayahku? Itu sebenarnya kan begini. Ada satu peristiwa ketika di zaman Rasulullah diutus, maka ada dari salah satu sahabat ayahnya sudah tahu kalau Rasulullah itu adalah utusan Allah, dia tidak menerima ajarannya, dia menolak. Dia menjadi seorang mukmin yang taat. Dia bertanya kepada Rasulullah dengan sedih, kan dia orang beriman. Rasulullah itu sebagai penghibur ya. Ketika dia bertanya, aina abi, di mana ayahku? Kalau dia jawab dengan langsung di neraka karena dia orang kafir, itu kan dia terlalu memukul hatinya. Maka dengan gaya dialeknya, hujah Rasulullah, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya abiku dan abimu di neraka. Jadi seolah ada keseimbangan. Tapi ingat, dalam kaidah bahasa Arab, kata abun itu juga biasa, manggil paman itu juga abun, itu ada. Itu bisa dipahami seperti itu. Karena ada paman dari Rasulullah, misal Abu Lahab, bukan gitu ya. Itu jelas di neraka. Penghuni neraka, ada ayat Al-Qur'annya. Hamalatal hatawi fi jidi hablum mim masad, itu ayat Al-Qur'an jelas. Tabat yada abi lahabi watab. Nah, itu merujuk kepada pamannya. Kalau ayah Rasulullah itu wafat ketika Rasulullah belum dilahirkan, kan gitu, maka tidak ada konsekuensi hukum kepada beliau, syariat tidak ada. Sementara dia itu pewaris ajaran dari kakek moyangnya, dari bangsa Quraisy merujuk kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, kan gitu. Al-Quran menyebutkan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, tidak Allah mengutus seorang kaum, seseorang sebelum tidak Allah mengadab, mendiksa seseorang sebelum Allah mengutus orang Rasul. Lah Rasulnya aja belum ada di dalam masa fatrah. Masa fatrah itu masa yang kekosongan kenabian. Itu diampuni karena syariat belum ada, kan gitu. Nah, sekarang teman-teman Kristen, ada nggak ini yang Kristen naik? Belum ada Nggak ada ya? Gini, kalau kita contoh menggunakan istilah, ini istilah ya, yang di kitabnya juga disebutkan. Ketika Yesus berdialog dengan orang ahli Taurat, orang Yahudi, mereka berkata, sesungguhnya bapak kami adalah Abraham. Beneran nggak itu bapaknya? Pertanyaannya, orang yang berdialog dengan Yesus, apa mau diartikan harfiah bahwa mereka itu adalah anak dari Abraham? Kan nggak mungkin. Cari maknanya. Apa maksudnya, kan gitu. Jadi jangan terlalu dipaksakan ya, jangan terlalu dipaksakan untuk menyerang Islam yang cacat logika. Ketika kita kembalikan, kita serang balik, kalian juga jadi kebingungan, gitu poinnya. Jadi tidak bisa ya, karena beberapa dalil ayat Al-Quran, bahkan di dalam penjelasannya, sirahnya itu kan dicatat para ulama, tarokus sifah keluarga Rasulullah itu yang meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa maksiat, apalagi dosa yang besar, karena dia itu nasab yang mulia terhubung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang esa tauhid, menuhankan Allah.
Bahkan kunci Ka'bah itu diwariskan kepadanya turun-temurun kan gitu. Sebagai bentuk warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya mereka menyembah Allah gitu. Kalau diartikan terlalu harfiah bahaya. Itulah gaya Rasulullah ketika menghibur sahabat agar tidak terlalu bersedih. Karena dia sangat sedih. Karena memang ketika dalam mati dalam kekafiran, menolak kebenaran, maka ya nggak ada peluang untuk selamat. Kan gitu. Sudah sampai kabar itu kepadanya, tapi dia tidak menjaga, tidak mengikuti syariat. Ya celaka lah. Tapi sahabat itu ketika dia bertanya, maka dijawab gaya Rasulullah. Itu perlu didalami teman-teman Kristen, paham. Iya. Yang Hanif wattabi millata Ibrahim Hanifa. Gitu. Bang Blen. Sorry aku. Oke, Ustaz. Lanjut. Ya. Awalkah monitor? Awalkah? Halo. Awalkah? Awal karen. Wisu monitor. Tadi apa Ustadz Alif monitor Oten nggak naik? Kurang ajar juga Oten nih. Begitu monitor Oten nggak ada. Ini Don sama Ustadz Alif apa sama aku sekarang Oten nih? Mau nyiksa aku cuman ini Oten nih. Dendam sama Bang Blender. Tadi ada Ustadz Alif orang tuh nggak mau naik. Tidur tadi waktu Bang Blender ngelayanin siapa tadi itu ya, yang masih ngobrol santai itu, aku ketiduran lagi. Iya. Memang belum tidur sih, pengen tidur, tapi nanggung kebangun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim, Bang. Salam kenal buat Ustadz Alif, Ustadz Tahta, sama Bang Arif, Bang Blender, semuanya yang di atas lah. Cuman pengen nanya Bang ya. Ini nggak di tema lo ya. Nggak di tema, cuman keresahan pribadi saya aja. Kalau misalkan ada teman-teman kita dari Kristen, terus dia nonton komal ini atau diskusi ini, terus dia bersyahadat kembali ke fitrahnya. Apakah dari abang-abang di atas atau ustadz-ustadz di atas ada langkah lebih lanjut untuk pembimbingan, atau habis syahadat udah gitu aja? Kami tiap malam membimbing, Bang. Saya dari habis tarawih sampai jam 11 itu bersama para mu'alaf kajian. Terutama tauhid. Oke, itu aja Bang ya. Terima kasih udah dikasih tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berat itu mempertahankan. Dan ini bahkan kita berusaha untuk semangat membimbing, kadang sedih. Yang diajak dibimbingnya padahal nggak mau. Iya, betul. Yang sedih. Iya, itu yang sedih, alhamdulillah. Gitu. Tapi tetap semangat, alhamdulillah. Mau 5 orang, 10 orang yang hadir tiap malam, kami tetap berjalan kok. Teguh. Mau robah? Duh, kodamnya keluar ini. Hobi berkebun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang, izin Pak Ustadz Alif, Ustadz Tata, Bang Blender, saya mau tanya, boleh? Ya. Ya Bang. Ini cerita pribadi saya ya. Ini saya menikah dulu tahun 2016, terus 2017 saya punya anak. Anak saya laki-laki, umur 6 hari meninggal. Saya belum sempat pegang, belum sempat gendong. Meninggalnya di rumah sakit, waktu itu prematur kan. Terus sampai sekarang saya belum bisa akikoh. Gimana hukumnya? Apakah wajib? Apakah tidak wajib?
Terima kasih. Itu ada sebuah hadis, kalau kita mampu ya lakukan aja akikah, niatnya untuk sang anak gitu. Ketika kita mampu, niatkan saja, karena ada pendapat juga kan gitu. Bahkan walaupun sebenarnya sudah sangat terlalu jauh kan, akikah ini juga syariat memang sunnah muakkadah ya kategorinya, artinya bukan hal yang wajib karena merujuk kepada kemampuan gitu kan syariat. Nah, tapi sangat ditekankan kan gitu. Sampai-sampai dulu itu banyak sekali yang tidak akikah gitu. Itu kalau kita lihat ya dari dulu, sehingga mereka tahu sekarang banyak mengingatkan tentang akikah, sekarang banyak tren juga akikah, mengakikahkan. Ya udah, niatkan saja, lakukan ketika kita mampu. Bismillah. Bahasa kasarnya tuh begini, bahasa kasarnya. Segagal-gagalnya itu niat jadi akikah, minimal jadi pahala gitu. Pahala kebaikan kita bersedekah gitu maksudnya, seandainya. Jadi bismillah, bisa saja, apalagi kan itu belum diakikahin, niatkan saja akikah untuk anak tersebut. Iya Pak Ustadz, makasih. Cuman gini loh, di kampung saya itu kebanyakan, ya di kampung kan ekonomi lemah gitu loh. Kayak saya aja dulu akikahnya waktu baru mau nikah, baru akikoh gitu loh. Soalnya ekonomi lemah kan di kampung saya di Lamongan, Jawa Timur. Saya juga kerjanya Gojek kan. Nah sekarang saya juga udah punya anak, tapi juga belum sempat akikoh, belum ada rezeki gitu loh. Kalau memang nggak wajib, nggak usah diakikoh, nggak apa-apa kan. Soalnya saya udah punya anak gitu loh. Jadi yang ada dulu yang diakikoh kan nggak apa-apa kan. Sampai ya gitu. Jadi kalau memang kita misal belum sanggup sesuai dengan standar yang disyaratkan, lakukan bersedekah dengan harta yang kita miliki, yang pahala kebaikannya niatkan untuk sang anak kan gitu. Ini malah ada menarikkan penafsiran ulama, walaupun kau sanggupnya memotong ayam, ya potong ayam, niatkan untuk anak gitu kan, walaupun nggak masuk syarat akikah tapi niatkan untuk sedekah. Ini kalau si Kepas masih nyimak, Yesus sendiri aja dulu di akikah ini dipotongnya itu pakai burung terkukur lah. Padahal sebenarnya biasanya syaratnya itu pakai domba, karena orang tuanya nggak mampu kan, kayak gitu. Benar nggak Kepas? Oke, ya gitulah ya. Sekarang sekiranya kita belum mampu, misal di usia anak yang ditentukan kan biasa usia 7 hari atau 14 hari dan sebagainya, lakukan sebatas kemampuan kita. Ya sembelih aja ayam, niatkan, maksudnya bukan ayamnya dikubur ya, atau dijadikan sesajen, bukan. Disedekahkan kepada saudara kita, kan gitu. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kita, bukan untuk menyulitkan. Insya Allah. Nanti kapan mampu, niatkan akikah sesuai syarat, ya lakukan, gak ada masalah, itu bagus. Oke, Terima kasih ya Ustadz Bang, ya. ya berhubung juga hostnya sudah mulai tenggelam, akan kecampak ini ya. Jadi kami di sini memohon maaf ya yang sebesar-besarnya buat saudara-saudaraku semuanya. Apabila ada salah-salah kata, kami memohon maaf. Ya terima kasih juga buat saudara-saudara yang telah mendukung dan telah menggib. Terima kasih, semoga Allah membalas apa yang telah kalian berikan, dan kita berharap agar Allah melindungi anak keturunan kita dari pemurtatan, dan kita di sini semua berharap mati dalam keadaan Islam ya. Sekali lagi, kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan tetap datangnya dari Oten. Alright? Ya. Jadi kami sekali lagi, ntar ini mental nih semua nih. Hostnya udah tidur. Host udah tidur kan? Ya, buat teman-teman semuanya. Oh, masih ada, masih ada. Masih ada. Udah bentar. Tapi ya lah, aku juga mau izin. Ya, Ustaz Alif juga mau izin. Ya Bang, Bang apa? Obi? Oke ya. Ya, apapun ceritanya tetap Oten yang salah. Apapun ceritanya, kebenaran dari Allah, kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan tetap dari Oten. Ya. Bu Jumidah, monitor. Bu Jumidah, monitor. Oten punah. Ya kita kan nggak tahu, kita semua ini kita nggak tahu di Sakaratul Maut juga kan. Kita berharap semua mati dalam keadaan Islam, anak keturunan kita. Semoga semua masuk surga bersama kita. Silakan Bang Ahmad. 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 Bang Ahmad. Bang Ahmad. Bang. Kepingin sekali.
Oke Mas. Oke Mas. Tapi konsisten dia. Tetap Tuhannya Elohim Yahweh. Tetap bukan Yesus. Bapak Tuhan. Di antara tiga kan, siapa yang kusembah Elohim Yahweh. Bukan di antara tiga itu ya kan. Seharusnya Yesus, Bapa, Roh Kudus. Elohim Yahweh nomor 4 jadinya. Rempah, monitor. Rempah. 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 Oke. Saya Islam. Habis itu minta. Aku buat dia. Udah habis itu semua. Saya sendiri buat saya. Sekarang ya, izin semua ya. Oh sudah, terus juga nih. Ya Bang Ica ya. Ya siap Bang Pamit ya. Oke. Ustaz Alif. izin Sama ya. sebenarnya aku juga mau istirahat. Oh ya, Istirahat. Oke. hostnya Bang Hanif. Hostnya masih monitor nggak ini? Harusnya itu udah mulai tenggelam. Tenggelam nih. Ya, oke. Makasih, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku juga izin turun. Saya udah mau istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma shfi mardah. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang, ini ada Gimana, Bu? orang nih. Bang Cat Lover. Mau nggak naik bang? Bang Kapten Abu Darda. Bang Kapten kayaknya tadi tergelincir loh bang. Naik lagi bang. Katanya gini bang. Ada orang kaya-kaya tuh ateis tuh. Saya nggak percaya dia oten. Dari cara ngomongnya kayaknya ateis tuh. Jadi namanya M. Ali, Bang Ali aja. Katanya waktu saya membahas surah Ar-Ra'd ayat 3. Nah, belum sampai ke anatominya teman-teman. Insya Allah nanti ini habis buka ini, habis maghrib insya Allah kita bahas anatominya yang dahsyat. Lah, tiba-tiba ada yang naik bang motivasi. Yang naik itu bojo-bojo, suami-suami, pae-pae. Nggak setuju katanya Islam tidak adil. Kok para istri nggak boleh mempunyai lebih dari suami lebih dari satu. Nah, barangkali dia mau bininya bersuami lagi, punya suami lagi. Dia mau dipoligami sama istrinya kali. Apa pendapat Bang motivasi? Aduh, kemarin aja juga Bang ya, di roomnya Bang Fikala dengan Bunda Harimau juga ada. Mungkin orangnya itu aja kayaknya Bun. Waduh. Akunnya itu warna hijau, betul nggak? Kalau di kemarin bukan warna hijau, buta hijau atau apa ya? Serupa-serupa itulah. Iya kali orangnya jangan-jangan itu juga itu. Udah diterangin kemarin tuh sampai apa? Sama ada juga Bunda Ustazah siapa itu dan nerangin juga ya. Beleng-beleng aja otaknya Bun. Makanya kemana room muslim ya itu narasinya Neneng, itu aja. Ustazah Neneng. Ustazah siapa? Yang agak keras suaranya siapa tuh? Madam, sama Ustazah Madam juga tuh. Bu Madam. Oh bukan Ustazah, jangan dipanggil Ustazah teman-teman. Oh, Iyasa Ustazah ya, Iyasa. Madam aja. Madam itu kan dari wanita mulia. Oh gitu. Iyasa juga Ustaz. Ayes, Bunda Ayes. Ya, tadi malam aku lama dengan Bunda Ayes. Kalau Ayes itu Ustazah. Ngajar mengaji dia. Iya, ngajar ngaji. Jadi ada ustazah ngajar ngaji, ada ustazah yang memang dakwah. Gitu. Dakwah juga beliau Bunda. Abu gimana kabarnya Bang Abu? Assalamualaikum.